bahwa Yesus ada di sorga karena dikatakan tidak ada seorang pun telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, saya masih mempertanyakan apakah Muhammad sekarang ada di sorga atau di mana, sesuai dengan pengakuan dari Muhammad bahwa dia mengatakan bahwa dia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya gitu. Jadi saya yakin sekali bahwa Muhammad masih masih ada di belum ada di sorga, istilahnya akan ke sorga. Saya nggak tahu ya, karena orang meninggal kan dia belum langsung dihakimi ya, ke sorga itu kan dihakimi gitu. Tetapi saya minta kepada rekan-rekan Muslim untuk membuktikan apakah Muhammad akan ke sorga atau Muhammad akan kemana gitu. Ya, karena sesuai saya bisa buktikan bahwa Muhammad juga akan menghadapi tahta pengadilan Yesus. Nah, di sini ya. Di sini saya akan katakan bahwa Muhammad juga akan menghadapi tata pengadilan, karena Alkitab kami mencatat bahwa di dalam Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Ya, itu dia. Jadi Yesuslah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini, tanpa kecuali, tanpa ada yang lain, tanpa ada pendamping, tanpa ada orang lain di sebelahnya gitu. Nah, dalam hal ini saya mau menekankan kepada pendengar bahwa Yesus sekarang ada di sorga berdasarkan data-data, berdasarkan fakta-fakta, dan Dia akan datang lagi untuk mengumpulkan umatnya dan menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan umatnya dari keempat penjuru dunia. Ada di dalam Matius 24. Ya, itu jadi fakta yang ada Matius 24 bahwa Dia akan datang mengumpulkan kami dari empat dunia dan menyuruh malaikat-malaikatnya. Nah, saya mau minta dari pihak Muslim, apakah ada ya keterangan yang sehebat ini, yang sedahsyat ini, yang sebegitu spektakuler ini ya, kenyataan tentang Yesus itu untuk diri Muhammad gitu. Nah, kalau teman Muslim tidak menerima bahwa Yesus yang seperti saya gambarkan seperti ini, ya silakan kasih saja dalil-dalilnya, sanggah saya dan bantah saya kalau berhasil, ya kan? Kalau tidak berhasil jangan marah, terimalah kenyataan bahwa Yesuslah yang di sorga dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, termasuk Pak Juma, termasuk Pak Tahta gitu. Ya, itu saja teman-teman, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Direset saja waktunya karena sudah cuma 1 menit, silakan. Mau dilanjutkan, Cornelius? Enggak usah Pak. Terserah Pak, terserah. Lanjut. Terserah Pak itu, Pak Kacik, silakan Pak Kacik, tambahkan. Ya, lanjutnya saya mohon dukungan doa biar banyak yang terbuka hati dan pikirannya yang selama ini tertutupi oleh selaput-selaput kegelapan yang memang menutupinya, yang untuk membawa manusia ke jurang kesengsaraan. Oleh karena itu, mohon kepada para pendengar, penonton semuanya, doakan biar hari ini bisa menerobos langit ketujuh sampai rob-rob mustawan ke Sidratul Muntaha, agar tembus ketemu Tuhan, nanti dia terbuka hatinya mengenal Tuhan. Itu saja. Saya maukan terobos dengan buruk yang secepat-cepatnya. Itu aja. Doakan kami agar selamat jumpa lagi di diskusi berikutnya. Selamat menonton, selamat menyaksikan. Jangan lupa tepuk tangan. Haleluya. Oke, terima kasih. Waktu sudah habis ya. Tolong ditahan, di-mute sendiri ya. Ya. Di-mute sendiri. Silakan untuk opening, apapun ya, opening maupun counter ataupun apapun itu, silakan Mas Tata atau Mas Juma, silakan. Untuk 10 menit ke depan dibagi berdua. Oke, siapa dulu ini? Bang? Ya, silakan. Silakan, Dek, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia langsung saya jelaskan ya. Nabi Muhammad itu ada di mana? Ternyata beliau sudah memberitahu kepada umatnya dulu ya, dengan turunnya ayat Inna a'toinakal kausar. Jadi Nabi tersenyum saat itu. Lalu ditanya oleh sahabat, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Lalu beliau mengatakan, saya diberi kausar. Ini dijelaskan apa kausar itu. A'toitul kausar faidah huwa nahar yajri walam yusaku sakon wa idha hafatahu tibalul lu'lu fadarabat biyadihil fi tarbatihi faidah miskuhu zafaroh wa idha hasahu lu'lu. Aku diberi kausar.
Dan ternyata ia adalah sebuah sungai yang mengalir, tetapi tidak dibedakan sebagaimana sungai. Dan ternyata kedua tepinya adalah kubah-kubah dari mutiara. Lalu aku menyentuhnya, tanganku ke tanahnya. Dan ternyata ialah seharum minyak kasturi yang sangat harum baunya. Dan ternyata batu-batu kerikilnya dari mutiara. Nah, lalu Imam Ahmad mengatakan dalam Kausar ini, bahkan Nabi waktu Isra Mi'raj ya, ketika beliau Mi'raj, beliau juga pernah masuk surga, diperlihatkan oleh Allah. Dakhalal jannata fa idza ana binahar hafatahu khiyamul lu'lu. Langsung artinya saja biar gak lama. Aku masuk ke dalam surga dan tiba-tiba aku melihat sebuah sungai yang kedua tepinya dipenuhi oleh kemah-kemah dari mutiara. Lalu aku sentuhkan tanganku ke tanah yang dialiri airnya. Tiba-tiba ia adalah minyak kasturi yang sangat harum baunya. Aku bertanya, "Hai Jibril, apakah ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah Kausar yang diberikan oleh Allah untukmu, bahkan untuk umatmu nanti." Gitu ya. Jadi Kausar itu sudah disediakan. Bahkan Rasulullah masih hidup saja sudah ke surga. Dan bahkan nanti orang yang masuk surga di seluruh dunia, ya mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai umatnya Yesus, juga para nabi. Ini ternyata yang masuk pertama kali itu Nabi Muhammad. Ati babul jannah yaumal qiyamah fa astaftihu fayakulul khazin man ata fa aqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu la aftah li ahadin qablaka. Saya mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu saya meminta dibukakan. Lalu seorang penjaga malaikat bertanya, "Siapa kamu?" Maka aku menjawab, "Muhammad." Lalu ia berkata, "Khusus untukmu, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu untuk siapapun sebelum kamu masuk." Nah, jadi jelas di sini bahwa siapapun surga itu tidak akan dimasukin sebelum Nabi Muhammad dulu masuk. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad itu kok pertama kali yang masuk Nabi Muhammad? Iya, karena dia seorang penghulu para nabi. Sebagaimana dijelaskan ya, "Ana sayyidun walad Adam, yaumal qiyamah, wa awwalu man yansaqaqu anhul qabru, wa awwalu syafi'in, wa awwalu musyaffa." Aku adalah sayyid, penghulu anak Adam. Jadi mulai dari Nabi Adam, dari awal sampai akhir, penghulunya Nabi pada hari kiamat. Orang pertama kali yang bangkit dari kubur. Orang yang pertama yang memberikan syafaat. Dan orang yang pertama kali diberi hak untuk memberikan syafaat. Nah, jadi cuma Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat. Nah, kalau Yesus kan, kalau kita baca dalam Matius 19:28, dia hanya menghakimi 12 suku Israel. Ya. Kalau Nabi Muhammad, enggak. Pintu surga tidak akan dibuka selain Nabi Muhammad. Juga umat-umatnya Nabi lain tidak boleh masuk sebelum umatnya Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad. Ya. Ketika beliau hidup, beliau sudah ada yang menjamin 10 sahabat. Ya. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Jubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Sa'id, ya, Abu Ubaidah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, 10 ini ternyata bukan hanya Nabi Muhammad, umatnya saja sudah ada yang dijamin sebelum mati ini ya. Yang kedua, orang yang mati syahid. Maka dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Jadi orang yang mati syahid saja sudah ada di surga, apalagi nabinya, gitu ya. Nah, lalu untuk masalah Isa ada di mana? Ternyata kalau kita baca hadis yang panjang ketika beliau Mi'raj, beliau ada di langit, kan ada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ternyata beliau bertemu dengan Nabi Adam di langit yang pertama. Lalu Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Jadi ketika dalam Injil dikatakan, lalu Yesus naik ke surga, itu bukan ke surga, tapi dia itu nyangkut di langit yang nomor 2. Di atasnya itu masih ada nabi-nabi yang seperti Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Yang mana dalam bahasa aslinya Samayim itu bukan surga, tapi langit. Jadi ketika Rasulullah Mi'raj, ya, bertemu dengan nabi-nabi di langit yang 1, 2, 3, benar ini ke langit. Cocok dengan bahasa aslinya Samayim. Ya, bukan surga. Gitu. Jadi sudah dibuktikan oleh Rasulullah bahwa beliau ini bukan di surga. Rasulullah bertemu di langit yang nomor 2, masih bawah. Di atasnya lagi masih ada nabi-nabi yang lain ya. Oke. Saya serahkan ke Bang Juma dulu.
Silakan. Baik, terima kasih. Ya, jadi teman-teman, saya juga ingatkan, mudah-mudahan dengan adanya materi ini, ya, Yesus yang diimani oleh sahabat-sahabat Kristen itu terbang ke surga, itu hoax. Kita bisa buktikan hari ini juga. Kita rontokkan ya orang-orang yang mengklaim bahwa anak Maria itu melayang ke surga kayak pesawat. Jadi saya hanya ingin melakukan pendekatan Alkitabiah, ya. Saya anggap Alkitabiah karena teman Kristen juga menyebut gospelnya dengan Alkitabiah, ikut-ikutan menggunakan nama Al-Quran. Jadi gini, ketika orang Kristen itu mengakui Yesus itu terangkat ke surga, apa yang menjadi dasar pijakannya? Dasar pijakannya adalah karangan Matius, karangan Lukas. Cerita ini kemudian berkembang. Ada sosok yang bernama Lukas dan juga Markus melihat Yesus konon ya duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Ini lucu ini. Kenapa saya katakan lucu? Karena Alkitab itu sendiri membantah. Apa yang dibantahkan oleh Alkitab? Bahwa tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada manusia yang pernah melihat Allah. Tidak ada manusia yang pernah melihat yang mengutus Yesus. Yohanes 5 ayat 37. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Keluaran 33 ayat 20. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Apa yang terjadi kepada pengarang Lukas, Markus, Matius? Apakah mereka mati ketika dia melihat Bapa duduk di sebelah kirinya Yesus? Tidak. Nah, kalau demikian adanya, siapa yang dilihat oleh Lukas yang duduk di sebelah kirinya Yesus? Apakah Bapa? Kalau Bapa, maka Lukas, Markus, Matius pasti akan mengalami kematian berdasarkan dalil ini. Kalau tidak, maka di sini kita harus mengatakan dalil ini adalah dusta. Karena dikatakan bahwa tidak ada orang yang dapat melihat Allah dapat hidup. Kedua, kalau benar-benar Lukas, Markus, Matius melihat Yesus dari bumi ke surga, apa dipikir surga itu kayak dari Pasar Senen ke Senayan? Surga itu jauh, bro. Lukas menggunakan teropong apa untuk melihat surga? Sampai dia melihat ada sosok duduk berdampingan. Tolong ini dijawab nanti ya. Apa yang digunakan oleh Markus, oleh Lukas untuk melihat? Sampai-sampai dia menyatakan melayang duduk di sebelah kanan Bapa, di surga lagi. Padahal kalau kita teliti dengan jujur, tidak ada kata surga di dalam gospel. Saya ulang, tidak ada kata surga di dalam gospel ketika menceritakan tentang Yesus terangkat. Di dalam bahasa aslinya jelas dikatakan ketika Kisah Para Rasul 11 ayat 12 Kisah Para Rasul 1 maksud saya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 di situ tidak dikatakan surga, tapi lagi-lagi ya penerjemah melakukan penyesatan. Surga itu dalam bahasa Yunani adalah paradiso, ya, paradesos. Itu surga. Nah, apakah paradesos ini tertulis di dalam kitabnya Kristen di dalam Kisah Para Rasul dalam bahasa aslinya? Ternyata tidak. Yang tertulis di situ adalah auranon. Auranon artinya adalah langit. Oke? Jadi Yesus terangkat ke langit, bukan ke surga. Silakan. Terima kasih, waktu sudah habis. Ya, kita reset untuk 6 menit ke depan. Ya, kita reset dulu 6 menit.
Silakan dari pihak tim Kristen untuk menjawab atau apapun itu untuk 6 menit ke depan dibagi 2 ya. Silakan waktu dan tempat. Ya, Pak Kace dulu. Silakan Pak Kace dulu. Saya mau ke belakang sebentar. Silakan Pak Kace. Pak Kace. Halo? Halo? Pingsan. Halo. Ya, silakan Pak Kace. Pak Kace dulu sebentar. Baik. Ya. Baik teman-teman yang mendengarkan live ini, saya mau menanggapi mengenai tahta tadi mengatakan bahwa yang pertama masuk surga adalah Muhammad. Tapi anehnya tidak pernah Muhammad menceritakan keadaan di surga dan ketemu dengan Allah. Itu yang jadi aneh. Muhammad tidak bisa menjelaskan tentang Allah. Sehingga ketika umat Islam ditanya, Allahmu di mana? Kelabakan nggak bisa menjawab. Siapa itu Allahmu? Seperti apa? Allah tidak bisa dilihat oleh mata. Laisa kamitslihi syai'un. Berarti itu Allah yang tidak pernah menemukan Allah. Dan tahta berbicara mengatakan bahwa itu kata Nabi, bukan kata Allah. Muhammad masuk surga. Dan yang anehnya lagi, Tata tidak menyujukan hadisnya, ayatnya yang mengatakan bahwa Muhammad ketemu Allah. Itu satu. Yang kedua, tidak ada lagi yang pertama masuk surga kecuali Muhammad. Itu pun omong kosong. Karena tidak ditampilkan ayatnya bahwa Muhammad memasuki surga. Begitu. Juga saya menanggapi Zulkifli M. Abbas. Bahwa kisah para rasul 1 ayat 11. Siapa? Di sini dikatakan, berkatalah kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Ini ayat dengan jelas membuktikan bahwa Yesuslah yang ada di surga. Jelas. Ini malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga. Ada bukti. Sementara Muhammad tidak ada bukti ayatnya terangkat ke surga. Kisah para Rasul 1 ayat 11 ini menyatakan Yesus ini terangkat ke surga. Meninggalkan kamu ke surga. Berarti Yesus ada di surga. Ya, kemudian Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang lagi supaya di mana aku berada kamu pun berada. Jadi cukup jawaban 2 ayat ini membuktikan bahwa Yesuslah yang ada di surga. Oleh karena itu doa orang percaya Yesus, ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya Pak, saya Pak gantian. Lanjut Bu. Ya, terima kasih Pak Tata. Pak Tata memberikan fakta bahwa Nabi akan ke sorga ya. Itu hanya klaim bahwa dia akan ke sorga, tetapi kenyataannya dia tidak ke sorga. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa dia sekarang ada di sorga atau dia sedang duduk di sebelah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dia sedang menikmati kuasa dan kemuliaan Allah. Yang Bapak Tata kasih tadi adalah bahwa Nabi sudah pernah ke sorga, tetapi dengan memakai dalil yang Isra Mi'raj. Tetapi maaf, Isra Mi'raj ini adalah hal yang saya bilang cuma hoax gitu ya. Karena apa? Karena tidak mungkin orang pergi naik ke langit ke-7 dan sorga itu tidak ada di langit ke-7. Ya, mana buktinya bahwa sorga ada di langit ke-7 dan Muhammad katanya melakukan perjalanan hanya dalam 1 malam dengan naik buraq gitu kan. Buraq itu adalah kuda yang berbentuk wanita gitu loh. Tetapi maaf, yang buraq itu pada saat itu memang dikenal sebagai binatang dongeng-dongeng gitu loh.
Lalu pada saat itu juga dikatakan ada perkataan dari istri Nabi sendiri yang mengatakan bahwa perjalanan yang menakjubkan itu hanyalah ilusi dari Nabi sendiri, karena istrinya sendiri mengatakan pada malam yang menakjubkan itu Nabi sedang tidur nyenyak di sisinya gitu ya. Lalu Pak Juma juga tidak bisa menjawab ya, dia tidak bisa membuktikan bahwa nabinya ada di sorga. Yang dia lakukan hanyalah menyerang kekristenan dan mengatakan bahwa Yesus tidak di sorga gitu kan. Yesus tidak di sorga dengan mengatakan bahwa di dalam Yohanes 5 ayat 7, Bapa yang mengutus aku gitu kan. Lalu di dalam Keluaran 33 ayat 30, kamu tidak dapat memandang tidak dapat, siapa yang memandang Elohim tidak dapat hidup. Ya jelas sekali memang itu perkataan Elohim sendiri bahwa di dalam Keluaran 33 itu adalah ketika orang-orang memandang Elohim pada mati kan. Di dalam Keluaran 20 jelas pada mati. Ya, banyak itu pada saat penurunan hukum Taurat di Gunung Sinai itu Elohim menampakkan diri dan banyak yang mati. Oleh sebab itu bangsa Israel minta kepada Elohim supaya Elohim jangan lagi menampakkan diri dalam wujud yang membuat mereka mati. Mereka minta supaya Elohim itu datang dalam wujud seorang nabi. Oleh sebab itu di dalam Ulangan 18 dikatakan oleh Nabi Musa, ya, seorang nabi akan diutus bagimu, ya kan? Seorang nabi akan dibangkitkan bagimu. Dialah itu, konteksnya adalah tepat seperti yang kamu minta dahulu ketika Elohim menampakkan diri dan membuat kamu mati, tepat seperti yang kamu minta dahulu di Gunung Horeb. Jadi seorang nabi akan dibangkitkan, yaitu Elohim sendiri yang akan menampakkan diri tanpa membuat mereka mati. Itu konteksnya. Ya, jadi Pak Juma saya minta tunjukkan Pak fakta dari kitab Bapak sendiri, apakah nabi ada di sorga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Timnya kita reset. Oh iya, maaf ya Iman Villa yang di live komen di YouTube. Tadi saya melivekan di room utama, nggak tahunya keliru tadi. Bisa kembali lagi yang untuk netizennya ataupun subscribe saya. Silakan Mas Juma untuk mengonter ataupun menjawab. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Adinda Tahta, saya duluan. Mohon izin. Silakan. Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya sumber kebenaran di dalam ajaran Islam. Dia adalah landasan, dia adalah pijakan semua sumber kebenaran. Ya, sementara informasi yang kemudian diterima oleh Kristen bahwa Yesus itu terangkat di surga, itu adalah informasi dari orang Indonesia yang duduk di lembaga Alkitab Indonesia. Ya, itu adalah pembodohan. Saya bisa buktikan itu. Kalau dari Rasulullah Muhammad SAW, kalau Rasulullah SAW atiba bal jannah, ya nanti mungkin dalilnya boleh diteruskan oleh Adinda Tahta. Rasulullah Muhammad SAW, aku mendatangi pintu surga, kata beliau, pada hari kiamat. Lalu aku minta dibukakan. Apa kata penjaga pintu surga? Siapa engkau? Lalu aku menjawab, aku Muhammad. Lantas malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan dengan sebab engkau. Aku tidak akan membuka pintu surga untuk seorang pun sebelum engkau. Artinya, Yesus masih nongkrong di luar. Karena surga itu tidak akan pernah dibuka sebelum Rasulullah Muhammad SAW yang pertama memasuki surga. Ini versi Islam. Versi Kristen yang sebenarnya Yesus tamasya di langit. Dalil yang digunakan Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Enak memang, membaca terjemahannya memang enak. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Mengapa kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini penipuan, ini pembohongan, ini penyesatan. Kenapa? Karena engkau berdiri ke langit, itu langit di sini bahasa aslinya bukan paradiso. Bahasa aslinya adalah auranon. Auranon itu artinya adalah langit. Kalau auranon itu artinya adalah langit, berarti kata surga yang dikatakan di ayat ini, Yesus ini yang terangkat ke surga. Ternyata surga di situ juga tulisan aslinya adalah auranon. Terangkat ke auranon, yang terangkat ke auranon, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke auranon. Auranon, auranon, auranon. Tapi
Tetapi pembodohan, penyesatan yang dilakukan oleh lain, terangkat ke langit, Auranon, lalu kemudian Yesus ini yang terangkat ke surga, padahal di situ juga tulisannya adalah Auranon. Ke langit tulisannya Auranon, terangkat ke surga tulisannya Auranon, kamu lihat naik ke surga juga tulisannya Auranon. Penipuan yang nyata. Kembali ke original teksnya, jelas Auranon, hautos ho Yesus, ho amelem praise up hemon, eidston Auranon, hautos extoi, kontrofon atesate, auton person, eidston Auranon, 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 Auranon. Langit, langit, langit. Yesus masih tamasya di langit. Tidak ada yang bisa masuk ke surga sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu masuk ke babul jannah. Silakan Adinda. Baiklah, saya akan menanggapi KJ ya. Ya, dia mengatakan bahwa ketika saya mengatakan Nabi dakhulal jannah, masuk ke surga, lalu dia minta bukti. Nah, kalau memang ke surga, apakah dia bertemu Allah? Seperti apa Allah? Nah, ini ya, surga itu tempatnya manusia. Allah menciptakan surga, tempatnya manusia yang taat kepada dia. Ya, begitu juga Allah menciptakan neraka, itu tempatnya manusia bagi orang yang durhaka, yang tidak mentuhankan Allah. Nah, jadi surga itu bukan tempatnya Allah, gitu loh. Tempatnya Allah itu kalau saya bicara tentang kitab dalam Islam ya, Isra Mi'raj, itu di Sidratul Muntaha di atasnya, itu tempatnya Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu, langit pertama, kedua, ketiga, ya. Jadi ini cocok dengan dalam Bible sebenarnya. Yesus misalnya terangkat itu jangan langsung dikatakan ke surga itu. Itu samayim itu langit. Atau dalam bahasa Arabnya, dalam Kisah Para Rasul itu ayat yang itu juga sama itu ada langit. Nah, sehingga terbukti kuat ketika Rasulullah itu Mi'raj bertemu dengan Isa itu memang langit kedua. Kenapa kok bukan langit ketiga, keempat, kelima? Karena memang itu nabi yang gagal. Dia diutus untuk Israel, ditolak, bahkan tidak diterima sebagai utusan, sehingga lebih hebat Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu di langit yang nomor 6. Karena apa? Karena sampai sekarang pun kitabnya masih dipakai. Orang-orang mentuhankan Allah, ya, atau Hasim. Nah, Yesus, orang-orang tidak ada yang mentuhankan Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus. Justru dia yang jadikan Tuhan, sehingga wajar kalau nyangkut di langit yang bawah, gitu. Sehingga kalau dikatakan terangkat, itu bukan ke surga, tapi ke langit. Terus seperti apa Allah katanya KC? Ingat, apakah Yesus juga memperkenalkan seperti apa Allah itu? Kan dia mengatakan, hai Israel, Tuhan kita Tuhan Allah itu Esa. Coba kamu nanya, seperti apa Yesus Tuhannya? Dia tidak akan cerita. Sama seperti Nabi Muhammad, tidak cerita kepada Muslim seperti apa. Laisa kamitslihi syai'un, kan gitu kan ya. Terus Nabi melihat Allah. Nabi melihat Allah itu di Mi'raj. Makanya Mi'raj itu bertemunya Allah dengan Nabi Muhammad dan diagendakan dalam sholat. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Itu percakapan Rasulullah dengan Allah. Di at-tahiyat itu. Gitu loh. Itu bukti bahwa Allah bertemu dengan Rasulullah. Terima kasih. Waktu sudah habis, Mas Tata. Silakan Dirisa dulu. Oke, silakan. Ya, saya dulu Pak Kace ya. Saya dulu. Bu. Oh ya, silakan. Silakan. Ya. Apa ini? Ya. Putih ini. Ya, Pak Kace. Pak Kace apa Bu? Saya menanggapi. Pak Kace dulu ya, silakan. Ya, saya dulu. Jadi begini, saya menanggapi Zulkifli Abbas mengatakan bahwa Muhammad memasuki surga. Suaramu kurang besar, Kace. Suaranya gedein, Pak. Ya. Gedein suaranya. Udah. Ya. Jadi tidak ada yang memasuki surga sebelum Muhammad masuk surga. Kasihan orang yang sudah mati duluan. Muhammad sementara masih mati di Madinah. Bisa digedein sedikit suaranya? Madinah. Tidak masuk surga. Jadi Kace bisa digedein sedikit suaranya? Kecil suaranya. Kok kenapa dikecilin? Kan saya tidak berubah ini. Ada yang ngerjain ini. Kalau begini. Ya, lanjut. Habis waktu, Pak. Ya. Begini. Apa yang disampaikan Bang Juma itu tadi memang benar, tapi benar ngawur. Ya. Karena tidak satupun ayat dalil yang mengatakan bahwa Muhammad di surga. Nah, yang lebih tepat, kalau Yesus itu kan kalau di Arab tuh Isa Al-Masih, bahasanya Masihiyah. Nah, kalau bahasa Alkitab, Yesus. Nah, Isa Al-Masih menurut Al-Quran itu sudah di surga bersama Allah. Sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat 55.
yang berkata idqallallahu ya Isa ini mutawafika wa rafi'uka wa mutahhiruka ila ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqa ladina kafaru ila yaumil qiyamah summa ila yamarjiukum. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang yang mengikuti kamu di atas orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Menurut ayat ini, Isa sudah bersama Allah di sorga dan nanti akan turun lagi di hari kiamat sesuai dikatakan surat An-Nisa ayat 159. Dan hadis mengatakan juga akan turun lagi hari kiamat itu Isa, bukan Muhammad. Jadi jelas yang ada di sorga menurut ayat ini adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, saudara. Itu dalilnya. Surat 3 Al-Imran ayat yang ketiga. Jadi apa yang dikatakan oleh Bung Juma itu hoak tanpa dalil, tanpa dasar. Bagaimana orang mau percaya berbicara tanpa dalil? Kalau Muhammad Gace ada dalilnya, yaitu di dalam Al-Quran surat 3 Al-Imran ayat 55. Dan Yohanes 14 ayat yang ketiga. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali menjemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini jaminan dari Yesus. Dia karena di sorga. Dua kitab menjelaskan bahwa Yesus ada di sorga. Silakan, Buti. Ya, terima kasih. Ya, betul. Pak Juma dia cuma hoaks ya, Pak ya. Dia cuma asal comot ya. Karena Nabi Muhammad sendiri mengatakan di hadis sahih Muslim 2414 bersumber dari Abu Hurairah, beliau Rasulullah berkata, mendekatlah dan berusahalah benar. Ketahuilah bahwa setiap orang di antara kalian tidak bakal selamat karena amalnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga engkau? Rasulullah berkata, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahiku dengan rahmat karunia-Nya. Lalu di dalam hadis sahih Bukhari 1261 dari Abu Hurairah RA katanya, Rasulullah SAW berdiri ketika Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Besar menurunkan ayat yang artinya, dan berilah peringatan kepada kaum famili engkau terdekat. Lalu beliau bersabda, hai kaum Quraisy, atau perkataan yang serupa dengan itu, tebuslah dirimu, saya tidak dapat menolong barang sedikit pun dari siksa Tuhan. Hai Bani Manaf, saya tidak bisa menolong pun sedikit pun dari siksa Tuhan. Hai Safiyah, bibi Rasulullah, saya tidak bisa menolongmu sedikit pun dari siksa Tuhan. Hai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepada saya harta dan saya tidak bisa menolongmu sedikit pun dari siksa Tuhan. Satu lagi ya yang menguatkan, katakanlah aku bukan rasul pertama di antara rasul-rasul di dalam QS 46 Al-Akaf ya, Al-Akaf 9. Katakanlah aku bukan rasul pertama dari antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah pengikut apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Dan katanya sorga itu ada di langit ketujuh, itu hoaks. Langit ketujuh, langit kedua, langit ketiga itu hoaks. Itu hanyalah cerita pada masa zamannya Muhammad ya, ada namanya cerita-cerita dari cerita apokripa, itu ada cerita-cerita yang ada langit ketujuh, langit ketiga, langit ketujuh, langit keenam, langit ketiga gitu loh. Karena itu adalah Muhammad membuat cerita bahwa langit ada langit ketujuh, ada lapisan-lapisan, itu hanyalah berdasarkan cerita-cerita apokrif pada masa itu. Karena penelitian dari ilmu pengetahuan tidak ada yang mengatakan langit punya lapis ya. Jadi dengan demikian yang mengatakan Muhammad ada di langit ketujuh, ada di sorga langit ketujuh, itu hoaks. Lalu dikatakan Pak Juma mengatakan bahwa Rasulullah satu-satunya sumber kebenaran. Lalu saya mau tanya, kebenaran apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mana ayatnya yang mengatakan dialah sumber kebenaran itu, sama seperti Yesus yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Tidak ada ya, karena kalau diteliti juga dari semua sepak terjang Nabi, semua pengajarannya banyak yang bertentangan dengan hati nurani alias tidak merupakan kebenaran. Karena kebenaran hakiki tidak boleh bertentangan dengan hati nurani. Lalu dikatakan Rasulullah mendatangi pintu sorga, itu juga hoaks ya. Mana ada itu sorga yang sorga tingkat 1, tingkat 7, tingkat ke berapa tuh? Tingkat 3 gitu loh. Lalu dikatakan Yesus itu di sorga berdasarkan pengakuan Yesus sendiri, berdasarkan para saksi, berdasarkan konfirmasi para rasul. Para rasul dengan jelas mengatakan bahwa Yesus itu naik ke sorga. Lalu Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu naik ke sorga. Tidak ada yang datang dari sorga
tidak ada yang turun ke apa ya? Satu ini ayatnya ya. Tidak ada yang turun dari sorga selain daripada anak manusia. Baik, waktu sudah habis. Mantap, terima kasih. Oke, jangan ada komentar lain ya. Ya, Silakan maaf. Mas Juma maupun Mas Tata. Silakan Mas Juma. Adinda Tahta dulu, silakan kuliti pakai dalil Al-Quran, nanti saya mandikan pakai kitab sendiri, silakan. Boleh, ingat Mas Tata 3 menit ya, 3 menit. Pertama saya akan menanggapi KC, semua para nabi itu, bukti Nabi Muhammad masih ada di Madinah. Loh, itu semua para nabi juga kalau sudah tugasnya selesai, ya ada di kuburan, seperti Musa. Bukan berarti Yesus diangkat lebih mulia dari Musa, atau mulia dari Nabi Muhammad. Gitu loh. Ya tetap mereka itu lebih mulia daripada Yesus. Musa itu buktinya di langit yang nomor 6. Nah, gitu ya. Terus dia memakai ayat Isa dalam Al-Qur'an diangkat ke sisinya. Loh, bagaimana dengan orang yang mati syahid? Kan sama lafadznya. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahyaun inda rabbihim. Jadi kalau mengikuti pemahaman KC, inda rabbihim itu berarti orang yang mati syahid itu bersama Allah, gitu. Sama seperti Isa diangkat di sisi Allah. Nah, padahal orang mati syahid juga gitu. Yaitu yang kedua. Nah, yang ketiga, karena amalnya, gitu ya. Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang masuk surga itu memang karena amalnya. Karena tugasnya para nabi itu menyampaikan, oh ini haram, ini larangan, ini perintah. Nah, ini nanti tergantung kita. Nabi Muhammad atau Yesus hanya menyampaikan. Makanya kata Yesus, nanti apa yang kusampaikan, firman yang kusampaikan inilah yang menjadi hakimnya. Maksudnya apa? Sama seperti Nabi Muhammad. Apa yang dia sampaikan, inilah yang akan menyelamatkan. Kalau orang itu taat, maka akan masuk surga. Kalau dia durhaka, maka masuk neraka. Nah, terus, yang kedua, Al-Buti mengambil dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad tidak tahu apa yang dia lakukan terhadap dirinya. Tadi pakai Quran. Coba baca tafsirannya. Kata-kata, dan saya tidak tahu apa yang terjadi padaku. Maksudnya apa? Dia utusan, bukan utusan pertama. Sebelum dia, ada juga utusan-utusan yang lain, yaitu Nabi-Nabi Israel. Nabi Muhammad tidak tahu pada dirinya apakah dia ditolak seperti Yesus atau dibunuh seperti Zakaria. Jadi kata-kata tidak tahu apa itu maksudnya bukan tidak tahu apakah masuk surga, bukan itu. Tapi dalam tafsirannya itu dia tidak tahu apakah dia seperti nabi yang lain, ditolak, bahkan dibunuh gitu ya. Bahkan diusir. Nah, jelas Nabi Muhammad diusir, bukan diusir, hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti jelas memang nabi-nabi yang lain juga seperti beliau. Gitu loh, sehingga beliau mengatakan saya tidak tahu, saya ini bukan utusan yang pertama, sebelum aku ada juga utusan-utusan yang lain, dan saya tidak tahu apakah saya itu ditolak atau dibunuh atau diusir. Nah, gitu itu maksudnya ya, bukan, dan saya tidak tahu apakah saya masuk surga, bukan, ini pakarnya tahta itu ya. Terus Nabi tidak bisa menolong. Nah ini ya, memang Yesus atau Nabi Muhammad tidak bisa menolong karena tugasnya menyampaikan. Yesus juga cuma menyampaikan segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Makanya kalau sudah disampaikan, orang itu mau taat atau tidak, inilah yang menolong. Gitu loh. Terus, bukan Rasul. Oh, sudah ya. Jadi, saya serahkan ke Bang Juma dulu. Nah. Baik. Oke, saya kuliti. Matius 6 ayat 19. Kata Yesus, janganlah kau mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta surga. Apa harta surga ini? Bukan perpuluhan, tetapi adalah amal kebaikan. Berarti Yesus menekankan mengejar amal kebaikan, dan Yesus melarang dan menyerukan untuk meninggalkan mengejar dunia. Kenapa mengejar dunia itu akhirnya ujungnya menjadi kaya? Di dalam Matius 19, lagi-lagi Yesus mengatakan di ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Endingnya, Yesus memerintahkan manusia untuk lebih mengejar amal kebajikan. Karena manusia menurut Yesus akan diupah sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Kembali kepada tema. Tidak disentuh oleh saudara NKC dan juga Ibu Uti. Tentang dongengnya Lukas bahwa Yesus terangkat ke surga, ternyata Yesus hanya nongkrong di Auranon.
Lembaga Alkitab Indonesia boleh menuliskan surga untuk menipu umatnya. Tetapi original teksnya menuliskan Yesus tidak ke surga, Yesus ke langit, auranon. Kalau kita ingin jujur, saya ingin melihat sejauh mana kebenaran dan kejujuran teman-teman Kristen ini. Di dalam Lukas 4 ayat 6, kalau saya tidak salah ya, tolong diluruskan. Ketika Yesus dicobai, kata iblis kepada Yesus, jika benar engkau adalah hamba Allah, engkau utusan Allah, engkau anak Allah, ya, maka silakan Anda buang dirimu ke sini, karena malaikat akan diutus oleh Allah untuk menatang engkau di tangannya. Jika benar engkau anak Allah, Allah akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk oleh batu. Ada tertulis. Di mana tertulis itu? Ternyata tertulisnya ada di Mazmur 91 yang menerangkan bahwa Allah akan menyelamatkan Yesus dari pembunuhan dan menjadikan Yesus itu panjang umur dan tidak cedera apalagi dibunuh. Ini jelas. Mazmur 91 membuktikan Allah mengutus malaikatnya untuk menatang Yesus agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Dengan demikian, benar. Di dalam kitabnya Kristen, dalam original teksnya, Yesus terangkatnya ke langit dan tidak dijawab pakai teropong apa Lukas melihat Bapa dan Yesus duduk berdampingan. Silakan. Baik, terima kasih. Oke, Timur kita reset. Silakan dijawab dari Cornelius dan Bu Uti Wamena. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan untuk 6 menit ke depan. Pak Juma. Ya, saya dulu ya. Pak Juma tidak bisa menjawab sama sekali ya. Dia tidak bisa menjawab bahwa langit surga ada di langit ke-7 itu hoaks, karena pembuktian menyatakan bahwa langit ke-7, langit ke-4 tidak ada. Lalu Pak Juma memakai lagi, kembali lagi, balik lagi ke ayat Alkitab, balik lagi ke ayat Alkitab gitu loh. Dan di situ dikatakan bahwa di dalam cerita tentang orang kaya di dalam Matius 19 ayat 24, Yesus mengatakan memang susah orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu Pak Juma berasumsi bahwa semua orang itu masuk kerajaan surga karena amal ibadahnya. Tetapi maaf, konteks ayat itu mengatakan adalah orang kaya itu ada orang kaya yang ingin ya masuk surga, lalu dia mengatakan, guru, apakah yang harus aku lakukan untuk masuk kerajaan surga? Lalu Yesus mengatakan kepada orang kaya itu, kamu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan lakukanlah semua hukum Taurat. Lalu orang kaya itu mengatakan, semua sudah kulakukan, lalu apalagi? Lalu kata Yesus, endingnya adalah ikutlah aku ya. Ikutlah aku, karena di dalam Yesus itulah keselamatan, itulah artinya. Lalu orang itu tidak jadi ya, lalu orang itu tidak jadi mengikut Yesus dan membuang semua hartanya, menjual semua hartanya, karena dia berat meninggalkan hartanya dan mengikut Yesus. Karena apa? Karena di dalam Yesuslah keselamatan, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Tidak ada nama lain yang di dalam kolong langit ini yang kalian boleh memperoleh keselamatan, yaitu hanya di dalam Yesus sendiri. Itulah yang dimaksud oleh Yesus bahwa ikutlah aku. Itu konteksnya. Jadi ini patah semua dalil yang dipakai oleh Pak Juma. Lalu Pak Juma mengatakan bahwa original teksnya Yesus ke langit, oranon. Pak Juma nggak usah pakai bahasa Ibrani. Saya juga bisa pakai bahasa Indonesia dan artinya tidak bohong, tidak menyeleweng-nyelewengkan. Karena yang dimaksud langit itu adalah jelas, itu adalah sorga. Karena Yesus naik ke sorga itu dikatakan oleh Yesus sendiri ya. Yesus sendiri mengkonfirmasikan. Tidak ada seorang pun yang telah naik selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Lalu Yesus berkata lagi, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Ya, itu dia. Jadi itu pengakuan dari Yesus. Lalu pengakuan ya, konfirmasi daripada murid-murid Yesus sendiri dengan jelas mengatakan bahwa Yesus itu ada di sorga. Ya, dikatakan di sini ya, pengakuan murid-murid Yesus dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Oh, sorry, ini dia. Filipi 2 ayat 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia
ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari jelas rasul-rasul mengatakan bahwa Yesus itu berasal dari atas, dia setara dengan Allah Bapanya, dan dia datang mengosongkan dirinya, bahkan taat sampai mati, bahkan taat mati di kayu salib. Itu dia. Sedangkan Pak Juma, ayat yang dipakai untuk Matius 19 ayat 24 itu hoax, yaitu salah, tidak ada nyambung-nyambungnya. Lalu Pak Juma mengatakan begini di dalam Lukas 4 ayat 6, jika benar engkau lah, ada tertulis, benar itu ada tertulis di dalam Mazmur 91 bahwa semua anak-anak Allah akan dilindungi oleh Allah dan tidak akan mendaka. Tetapi Pak Juma lupa konteksnya. Konteksnya di dalam Lukas 4 ayat 6 itu Yesus tidak mengaku anak Allah, Yesus mengaku Tuhan Allah di situ. Ya tentu saja dia tetap mati di kayu salib ya. Karena iblis mengatakan jika engkau benar anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Lalu Yesus mengatakan ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Jadi ayat yang dipakai itu bukan untuk Yesus, karena Yesus di ayat ini mengaku Tuhan Allah. Jadi ketika dia mati di salib, ya memang tidak akan ditolong, karena memang itulah tujuannya. Jadi lagi-lagi ayat ini nggak kena Pak Juma pakai gitu. Ya silakan Pak. Terima kasih. Pak Irfan, Pak. Terima kasih, Bu Uti. Ya segera. Teman-teman, saudaraku yang pendengar dimanapun Anda berada, jadi jelas apa yang disampaikan Ibu Uti dan Muhammad Kaca itu sangat sah secara de facto real, bahwa Muhammad bin Abdullah tidak ada di surga. Yang ada di surga hanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi di Yohanes 14 ayat 3, di kisah Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-55. Jelas, yang posisinya ada di sorga adalah Isa Al-Masih atau Yesus, bukan Muhammad, teman-teman. Muhammad tidak punya dalil ada di sorga. Bang Juma tidak bisa menunjukkan bahwa keberadaan Muhammad di sorga atau akan masuk sorga. Cuma dalil omong doang, tidak ditunjukin hadis atau ayat Qur'annya. Harusnya kalau memang memberikan edukasi kepada publik supaya orang mendapatkan ilmu, tunjukkan dalilnya. Jangan hanya menyerang Alkitab, itu pun salah bacaannya. Karena gagal paham. Alkitab itu ada runutnya, ada perikopnya, ada sub kalimatnya, ada anak kalimatnya, dan ada kesimpulannya. Itulah Alkitab yang sempurna. Alkitab sangat sempurna ceritanya, tidak ngacak-ngacak, tidak lari-lari. Beda dengan Bang Juma, lari ke Lukas, lari ke Matius, beda kitab, loncat-loncat, mana yang mau disimpulkan. Jadi yang mendengar itu akan mengambil poinnya di mana. Kalau Muhammad Kaca jelas. Baik, terima kasih, waktu sudah habis ya. Oke, untuk lebih mengkerucutkan lagi setelah sesi teman muslim menjawab ataupun mengcounter, nanti akan kubuat sesi untuk battle. Ya, habis ini battle untuk 30 menit ke depan. Di dalam sesi battle nanti bisa menyangga sekaligus mengcounter. Jadi bisa saling serobot untuk membuktikan data-data mana yang valid. Oke, silakan timer di reset ke 6 menit ya. 6 menit dulu. 6 menit. Timer. Wah, tidur nih timernya juga. Basin. Bentar ya, ditahan dulu ya. Mungkin agak menjauh dari perangkat ini. Basin. Yang lain bisa membantu untuk timernya? Orang yang lain timer, dibantu timer. Timer battle saya nggak punya, Kang Ju lupa ngedownload. Nah, kalau nggak punya Dian dulu. Yang punya aja langsung ditampilkan. Timer yang lain? Yo, teman-teman. Iya, berapa lama, Mas? Ya udah pakai ini aja sendiri tuh. Di bawah itu. Teman-teman. Oke, 6 menit dulu. Pakai 6 menit. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Aduh, apalagi ini. Ya. Bentar. Oke, silakan waktu dan tempat untuk Bang Juma dan Mas Tata. Silakan. Baik.
Kalau Islam tentang Rasulullah Muhammad SAW itu sudah final. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang ingin selamat, ikutilah aku. Itu finalnya, endingnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah sekarang yang dijajakan oleh Kristen, MKC dan Ibu Uti, Yesus konon katanya ke surga. Coba kita telaah secara kritis. Jangan cuma mau menggunakan terjemahan. Kebenaran itu harus sesuai dengan textual proof. Tidak hanya modal cocokologi, asumsi terjemahan. Di dalam, kita ambil dari kitab Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hamashamim. Ya di situ dikatakan hashamayim, kemudian ve'et haretz. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Hashamayim itu artinya langit. Kisah Para Rasul 1 ayat 11, Yesua se asher nisame alhem hashamayema, di situ diterjemahkan Yesus terangkat ke surga, padahal sama-sama menggunakan kata hasamayem. Hasamayem itu di Kejadian 1 ayat 1 hasamayem, langit di Kisah Para Rasul 1 ayat 11 hasamayem berubah menjadi surga. Padahal kalau kita menggunakan pendekatan akal, harusnya kalau Kisah Para Rasul itu tidak ada kebohongan, harusnya yang terjadi di dalam Kejadian 1 ayat 1 terjemahannya adalah pada mulanya Elohim menciptakan surga dan bumi. Faktanya hasamayim itu artinya adalah langit. Kalau ingin maksa jadi surga, harusnya paradiso di dalam bahasa Yunani. Kalau ingin surga dalam bahasa Ibrani, maka itu adalah Gan. Gan itu artinya surga dalam bahasa Ibrani. Hasamayim artinya adalah langit. Jadi nggak bisa membodohi di sini. Nggak bisa membodohi. Yang ada di sini adalah gulung tikar. Karena Yesus ternyata tidak ke surga, tapi ke langit. Nah, tadi dipaksakan oleh siapa? Oleh Cornelius. Jangan cuma lihat Kisah Para Rasul katanya. Lihat Yohanes 3 ayat 13. Lagi-lagi di Yohanes 13 juga mengatakan auranon. Auranon itu artinya langit. Yesus tidak ke langit, ke surga. Saya yang datang ke surga, kembali ke surga. Yang dari surga, kembali ke surga. Arti yang sesungguhnya adalah yang datang dari langit, kembali ke langit. Eston auranon, miho exto auranon. Kembali ke langit, bukan kembali ke surga. Jadi mulai sekarang, sahabat-sahabat Kristen, tinggalkan terjemahan. Masuk ke dalam original teks. Karena terjemahan itu nanti di abad kesekian baru ada. Yang benar adalah original teks bahasa Greek. Yang katakan auranon itu ada langit, bukan surga. Jangan mau dibodohin. Saatnya Anda menggunakan akal sehat. Lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kata Bu Uti, kalau ingin selamat, ikutlah aku. Ya jelas, semua para nabi itu ketika diutus harus diikutin ya. Nah, tapi dengan cara bagaimana? Ya harus mengikuti semua perintahnya. Larangan, ajaran dia juga harus dipatuhi. Karena Yesus itu manusia, punya ajaran. Yang mana ajaran dia itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Makanya ada seorang murid tanya, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan, guru? Oh, tidak ada yang baik. Kalau ingin baik, hidup yang kekal, kamu harus turutin perintah Allah. Bukan perintah dirinya. Nah, tapi perintah Allah itu melalui dirinya karena dia yang menerima ajaran dari Tuhannya, gitu ya. Terus yang kedua, Guti mengatakan dia yang datang dari atas, bukan dari dunia. Nah, ini juga mudah dipatahkan dengan ayat Yohanes 17 ayat 14 16. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Jadi bukan cuma Yesus bukan dari dunia, mereka juga. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Yohanes 17:14 ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Jadi kalau mentuhankan Yesus karena dia bukan dari dunia, maka tuhankanlah juga mereka. Gitu ya. Terus KC, Tuhan Allah. Tapi kata Bu Uti, jadi Yesus itu Allah itu sendiri. Ternyata ini salah. Kalau Allah sendiri, kenapa dia itu banyak yang dia sampaikan bahwa bukan Allah. Buktinya dia berdoa ya. Terus dia bersyukur, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah,
Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Bapa itulah Tuhan, bukan dirinya. Ya, lalu dia apa? Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Ya, terus ada lagi dalam Lukas 11:4 ya. Dan ampunilah kami atas dosa kami. Kami di situ siapa? Maksudnya mereka, umatnya, ya, dan dirinya. Ya, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawai kami ke dalam cobaan. Lukas 6:12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi kalau Bu Uti mengatakan Yesus itu Allah, masa Allah berdoa kepada Allah? Ditambah lagi Matius 26, ya 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa. Nah, lagi-lagi dia berdoa, ya Bapa. Jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki. Ya, ini juga berdoa ya. Juga Matius 26, 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapa, lagi-lagi berdoa. Kalau memang Yesus itu Allah itu sendiri, lalu berdoa kepada siapa lagi? Ditambah lagi Lukas 6:12. Baik, terima kasih. Semalam berdoa kepada Allah. Timer sudah habis. Kita sekarang masuk sesi battle ya. Saya belum jawab. Ini belum selesai. Ini kan dijawab dulu. Itu tadi semua pertanyaan dijawab dulu. Saya nggak suka battle. Satu lagi. Satu. Boleh saya minta share screen nanti ya tentang dalil yang dikatakan surga padahal langit. Biar orang-orang di luar sana tahu. Ya, baik. Nanti saya jawab dulu satu sesi jawab dulu ya. Dan battle-nya ikut aturan Bu Uti. Walaupun saya mau juga nyerocos. Sebentar. Tadi saya sudah berusaha untuk ada sesi pertama dari pihak Kristen, yang terakhir tadi pihak Muslim. Saya kira sudah habis ya sesi untuk tim ini. Kalau battle saya nggak bisa teriak-teriak, nggak bisa. Kalau battle pun saya nggak mau. Kalau serobot-serobot ngomong, orang pun nggak dengernya nggak enak, nggak ada yang bisa ambil. Oke, siap. 2 menit aja, ganti-ganti. Kalau nggak mau battle, saya pakai timer catur. Iya, timer aja. Ngapain sih? Pakai timer catur, dirubah ke timer catur. Jadi satu tim itu saya kasih 25 menit. Ya, terima kasih. 25 menit. Ya. Berapa menit? 25 menit cukup ya. Kalau enggak. Ya, boleh. Seluruhnya. Ya, ini seperti itu battle. bagus. Oke, kita akan dirubah dulu timer. Oke, 25 menit lah. Masing-masing berapa Bang Jul? 25 menit. Satu tim 25 menit. Jadi kalau selesai berbicara langsung dilemparkan ya. Ganti gitu ya, silakan gitu ya. Biasanya. Siap ya Mas Juma sama Mas Tata? Cornelius ya, siap. Saya cuma minta di share screen yang dalil yang tadi Bang. Yang harusnya yang mau yang mengutip dalil tadi kan itu kalau nggak salah Cornelius atau siapa tadi ya, Mbak Uti tadi. Itu aja disuruh. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 aja. Satu aja untuk kita buktikan bahwa yang mereka terjemahkan surga itu bukan surga tapi langit. Baik. Nanti kalau pembuktian dalam screenshot nanti kita akan push timernya. 25 menit. Nah, itu sudah ada kisah Para Rasul ini ya. Ya. Bisa dilihat Bang Juma? Bisa. Jadi di situ ada kata langit, ada surga dan surga. Oke, ini dicatat. Siap. Nanti kita tampilkan ini setelah timer berjalan. Timer. 25 menit ya. Yang A Muslim, yang B Kristen. Oke, siapapun. Di stop dulu. 5 menit ini gimana? Di situ 2 menit nantinya. Gini. Enggak, 25. 25 menit itu kamu gunakan counter atau apapun silakan. Kalau waktunya sudah habis di dalam kamu menjawab, itu kamu sudah sudden death. Artinya tidak ada hak untuk berbicara. Oh gitu. Nah, waktu sudah kita batasi 25 menit. Makanya 25 menit itu kamu gunakan semaksimal mungkin. Kalau kiranya jawabannya sudah mencukupi meskipun dalam 25 menit itu belum habis, kamu bisa melemparkan pertanyaannya ke pihak Muslim. Demikian juga pihak Muslim. Kalau waktunya sudah menjawab, silakan dijawab. Kalau sudah selesai, bilang stop. Nanti timer akan berganti ke pihak Kristen. Jadi kita sistemnya sudden death. Biar fokus kita ini. Silakan. Untuk Bang Juma ada apa-apa nanti. Kalau screen nanti ada apa-apa. Oke. Silakan dari pihak Kristen. Ya, saya dulu ya.
Ya, saya dulu. Ya, mulai ya. Kan. Ya, saya ya. Ya, Pak Juma, terima kasih Pak Juma. Pak Juma bicara, Pak Juma senang sekali soal langit. Tetapi maaf Pak Juma, langit itu memang langit itu, sorga itu dikatakan oleh Yesus memang langit ya. Sorga atau langit itu sama, atas dibilang. Aku datang dari atas, kamu dari bumi. Aku dari atas, kamu dari bumi. Yohanes 3 ayat 31 ya. Walaupun itu ditulis langit, memang sebetulnya tulis langit, tetapi dari langit lah ya. Alkitab mencatat di langitlah itu ada kuasa Allah, di langitlah itu kerajaan sorga itu adanya di langit ya. Yohanes 3 ayat 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi ya. Jadi satu yang di bumi ini yang di bawah, kalau yang di sorga itu yang di atas, yang di langit, oke? Siapa yang datang dari sorga adalah di atas segalanya. Bisa kita bilang siapa yang datang dari langit adalah di atas segalanya. Di dalam Yohanes 8 ayat 23, saya bacakan pelan-pelan, saya belum terlalu hafal ya, saya buka dulu ya, nggak apa-apa, butuh waktu sedikit. Yohanes 8 ayat 23. 23 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itu dia. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Ya. Jadi yang dibilang langit, yang di atas itu ya sorga, Pak. Sama aja artinya, setali 3 uang. Jadi Bapak nggak bisa petenteng ya. Lalu di dalam Matius 3 ayat 16 dikatakan ya, langit itu ya sorga, Pak. Dia terangkat ke langit itu ya terangkat ke sorga gitu loh maksudnya. Ya, Matius 3 ayat 16 saya bacakan sebentar ya. Matius 3 ayat 16. Sorry sebentar masih. Nah, Matius 3. Nah, ini dia Matius 3 ya. Matius 3 ayat 16 ya, 16, 13, 14, 15, 16. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari sesudah dibaptis Yesus segera Matius 3 ya. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Iya kan? Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Jadi langit itu tempat sorga ya. Langitnya terbuka, roh Allah turun. Tuhan turun dari situ. Jadi itu istilahnya langit itu, sorga itu ada di langit Pak ya. Sorry Pak, jadi Bapak tidak bisa sanggah dengan fakta langit. Satu lagi saya kuatkan, Matius 24 ayat 30 ya. Matius 24 ayat 30 ya. Di situ dikatakan Yesus akan datang menghakimi orang-orang, dia berasal dari langit ya. Matius 24 ayat 30, segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia. Jadi di langit itu ada kuasa loh Pak ya. Pada waktu itu akan tampak Anak Manusia di langit. Nah itu. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Ya, dan segala kekuasaan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung yang langit. Jadi pemerintahan kerajaan sorga itu memang ada di langit Pak sorry. Nah, satu lagi saya mau kasih tahu kepada Pak Tahta. Pak Tahta cuma mengambil ayat-ayat yang Yesus bicara tentang, sekali lagi, yang Yesus bicara dalam kapasitasnya manusia. Yang saya mau kasih tahu kepada Pak Tahta, ketika Pak Tahta menemukan perkataan-perkataan Yesus sebagai manusia, Pak Tahta baca satu pasal. Selalu di situ diikuti perkataan-perkataan Yesus yang sebagai Tuhan. Selalu Pak, tidak pernah enggak. Ya, silakan Pak silakan. Terima kasih. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Dalam topik ini adalah gampang sebenarnya. Siapa yang ada di sorga, Muhammad atau Yesus atau Isa Al-Masih yang di sorga itu? Karena saya mempunyai bukti, dalil yang menguatkan bahwa Isa Al-Masih bersama Allah.
bahwa Yesus ada di sorga? Ya, sebetulnya gampang. Menjawab topik ini tinggal Bang Juma atau Tahta itu nggak usah lari-lari ke masalah bumi, sorga, patra desa, surga, auranon. Nggak perlu. Orang Indonesia tuh nggak butuh bahasa asing sekarang. Ya, butuhnya ngerti. Ini Bang Juma, bukan butuh bahasa asing. Sekarang sudah butuhnya ngerti. Yang harus ditampilkan itu Bang Juma menunjukkan bahwa Muhammad benar-benar masuk surga. Baik Anda menunjukkan dari hadis atau Al-Quran. Tunjukkan ayatnya bahwa Muhammad benar-benar di surga. Kalau saya menjawab topik ini gampang. Siapakah yang ada di surga? Yesus, Isa Al-Masih. Mana dalilnya? Idqolatil malaikatu idqallallahu ya Isa inni mutawafika wa rabbika wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru illa yaumil qiyamah summa ilayya marjiukum. Nah, ayat itulah surat 3 Ali Imran ayat 55. Ayat itu menyatakan bahwa Isa itu kembalinya kepada Allah. Isa itu orang yang disucikan oleh Allah. Isa dan pengikutnya diangkat kepada Allah. Nah, itu dalilnya yang membuat yakin bahwa Isa Al-Masih ada di sorga. Kemudian di dalam Alkitab Yohanes 14 ayat 3 dikatakan di situ, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Aku akan turun lagi menjemput kamu supaya di mana kamu berada, supaya di mana aku berada kamu pun berada. Itu yang menyatakan bahwa Yesus di surga bersama Allah. Ya, Bang Juma. Jadi semuanya yang disampaikan Tata dan Pak Bang Juma itu nol besar. Tidak ada dalilnya yang mengatakan. Malah ngelantur ke langit Uranon. Wah, ya, ini memang suami raja, ya, Pak. Pak. Udah, Pak. Kita sisain waktu, Pak. Nanti kita nggak ada waktu lagi menjawab. Sudah, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Mendengarkan paparan daripada Bu Uti, lalu mendengarkan paparan dari Saudara Cornelius, saya sebenarnya pingin nangis, cuman nadanya saya lupa. Di awal Anda, surga, surga, surga. Begitu ditunjukkan bukti kebenarannya, Yesus tidak di surga tapi di langit. Kemudian Anda mengatakan, langit yang sama aja surga. Wow, sampai kapan Anda ingin membodohi diri Anda sendiri? Langit itu beda dengan surga. Ya, langit itu berbeda. Memang sama-sama di atas tapi beda. Hujan turun dari langit. Apakah Anda ingin mengatakan hujan turun dari surga? Ya, jadi kalau bodoh aja sendiri, jangan ajarkan orang lain. Saya masuk ke dalam surah Ali Imran ayat 55 yang tidak dipahami tadi oleh Cornelius yang tidak ngerti bahasa Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina taba'u. Di situ dikatakan ka. Lalu dikatakan apa? Fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Tsumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Halo Saudara Cornelius, Anda kalau paham Al-Quran harusnya Anda malu membaca ayat ini. Malu. Kenapa? Ini isyarat jelas Yesus diselamatkan dari pembunuhan. Diangkat dia ke langit menurut ayat ini. Lalu kemudian nanti kembali ke dunia untuk menjelaskan letak kebenaran ajarannya yang dipelintir oleh Kristen. Yang tadinya ke langit diartikan ke sorga. Itu sudah nyata pembodohan dan penipuannya dan kelicikannya di situ. Betapa banyak miliaran manusia Anda bodohi dengan mengartikan langit menjadi surga. Ya, pesawat rusaknya itu di langit, di atas. Bukan di surga itu pesawat. Kalau Anda mengatakan langit itu adalah surga, pilot semua bolak-balik setiap hari ke surga dong. Mana akal Anda? Jadi dalil daripada surah Ali Imran ayat 55 ini jelas menekankan Isa alaihissalam itu akan membersihkan dirinya dari orang-orang kafir.
Siapa orang kafir? Orang yang ingkar akan kerasulannya. Itu yang perlu Anda pahami. Harusnya Anda malu. Tapi mau kayak mana? Jangankan paham Al-Quran, paham kitab Anda saja tidak. Jadi sangat berat untuk itu. Nah, kembali kepada saya, ingin bertanya kepada Ibu Uti. Dari mana Anda mengatakan langit itu sama aja dengan surga? Tunjuk satu dalil di dalam perjanjian lama yang menceritakan tentang langit itu adalah surga. Karena di dalam terjemahan bahasa Ibrani yang bercerita tentang langit itu, dia sama sekali tidak pernah bercerita tentang surga, kecuali ketika dia menyebut Gan Eden. Ya, Gan Eden baru tertuju kepada surga. Tapi ketika Ibraninya menuliskan langit, yang digunakan di situ adalah Samayin. Itu dikatakan Hashamayim. Saya ingatnya ke bahasa Arab. Jadi di situ dikatakan Hashamayim itu langit. Kalau dia surga, itu paradeso. Gan di dalam bahasa Ibrani. Jadi jangan membodohi manusia. Ya, sekarang saya minta mempertanggungjawabkan, tunjuk dalil di perjanjian lama yang mengatakan langit itu adalah surga. Silakan. Ya, Pak Tata. Oke. Jadi ini KC ini diulang-ulang ya. Jadi kata-kata warafi'uka ya. Terus di sisi Tuhannya. Kalau kamu mengartikan ayat itu, Yesus diangkat bersama Allah, maka kamu juga harus pakai ayat yang lain. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahyaun inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Berarti kamu juga kalau pakai Al-Qur'an mengatakan mereka juga Tuhan juga. Karena di sisinya Allah gitu. Nah, makanya kamu tidak tahu. Berarti ketika kamu ada orang mati dulu waktu Islam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kembali kepada Allah. Berarti menjadi Tuhan gitu. Padahal kalau kamu baca Alkitab ya, seperti Yol ya, maka kemudian daripada itu akan jadi bahwa aku Tuhan mencurahkan rohku kepada segala manusia. Jadi maksudnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu seperti itu. Ya, roh kembali kepada Tuhan. Maka dalam Pengkhotbah ya 12:7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengurniakannya. Berarti sama dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan berarti menjadi Allah juga. Jadi indah di situ bukan berarti di sisi Tuhannya menjadi Allah. Jadi diangkat ke sisi Allah misalnya. Itu bukan berarti dia tuh menjadi Tuhan. Sama dengan inda rabbihim, mereka yang mati syahid, inda rabbihim hidup di sisi Tuhannya. Sama dengan Isa di sisi Tuhannya. Ketika kamu mengartikan itu karena kamu tidak tahu tentang inda ya atau nahwu, sehingga kamu sembarangan mengartikan. Nah, terus Uti, ya, langit terbuka. Iya, memang Yesus terangkat ke langit, tapi nyangkut di langit yang nomor 2 gitu loh. Dan ini dibuktikan ketika Rasulullah berjumpa beliau, gitu loh. Sehingga jangan diartikan itu surga. Tapi langit yang mana dibuktikan oleh Rasulullah ketika dia pertama Adam, kedua Nabi Isa, ya, ketiga Nabi Idris, terus Nabi Yusuf, Harun, Musa, lalu Abraham. Abraham dengan Musa jauh lebih tinggi daripada Isa. Kenapa kok Isa itu rendah? Karena gagal. Memang ajarannya tauhid sama seperti Musa, tapi Musa berhasil. Umatnya ada, mentuhankan Hasim. Kitabnya ada, Taurat. Nah, kitabnya Isa mana? Yesus itu. Segala firman yang kusampaikan kepadaku telah kusampaikan mana? Coba. Syariat-syariatnya mana? Caranya menyembah Allah mana ayatnya? Tidak ada. Mana kamu tuhankan? Ya. Terus kamu mengatakan bahwa Tata, dia itu ketika yang ayat-ayat yang kamu copot, ketika dia jadi manusia, emangnya dia Krishna yang menjadi manusia, Dewa Wisnu gitu. Ketika jadi manusia, Krishna dan Yesus, Krishna ke kuil, Yesus berdoa gitu. Nah, itu namanya ajaran pagan kamu itu. Ini waktu gimana ini? Oke, dipus dulu, dipus. Tata dilihat di screen ya. Jadi waktu kamu itu, waktu tim kamu ini ada 18 menit 42 detik. Yang dari tim masih tersisa 17 menit 58 detik. Apa, jadi Bang Zul mungkin mau nambah? Kan seefisien mungkin. Pertanyaan saya tadi, tolong dijelaskan ke kita mana dalil di perjanjian lama langit itu adalah surga. Oke, Mas Tata, biar sama Cornelius biar paham ya. Ini kan mereka berdua tidak tahu sistemnya ini. Silakan dari tim Kristen untuk menjawab. Oke. Ya, saya dulu Pak ya, Pak siapa Pak Aceh.
Ya, langit yang dimaksud itu bukannya langit yang ada awan-awannya, Pak E. Aduh, Pak E Juma ini sok-sok tahu tapi nggak tahu, sok-sok pinter pakai bahasa Ibrani seolah-olah pinter gitu, seolah-olah bisa gitu. Padahal tetap aja mau terjemahin juga balik lagi ke yang benarnya yang di Alkitab itu. Langit yang mengatasi segala langit itu artinya Pak E. Oke. Pak E, nih tak kasih tahu ya, langit itu ada di sorga itu ada di langit, tercatat di Alkitab baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ya. Yang Bapak bilang langit di sorga itu yang ada hujannya itu bukan langit, itu langit biasa. Lalu kata Pak Tahta, Isa ada di langit kedua, cuma nempel di langit kedua. Pak Tahta saya udah bilang itu hoax. Tidak ada pembuktian yang mengatakan langit ada kedua, ketiga, keempat, kelima. Bagaimana Bapak mengatakan hal yang rohani ini dibawa dalam hoax-hoax begitu? Nggak ada Pak, langit ke-7, langit ke-8 itu nggak ada, tidak tercatat dalam ilmu pengetahuan dan tidak tercatat dalam kitab, itu hanya tercatat dalam cerita-cerita, dongeng-dongeng orang-orang pada masa itu, di dalam Avodah Zarah itu, dongeng-dongeng Yahudi pada masa itu. Oke? Instruksi Bu Uti, jangan sia-siakan waktu dengan asumsi. Ya, terus, dalil. Ya. Langit itu adalah surga di dalam perjanjian lama. Tunjukkan. Ya itu ya Pak Tahta ya. Jadi itu nggak benar ya. Izra Mi'raj itu istrinya sendiri bilang itu cuma halusinasi ya. Dia hanya bervisi misi. Dia sendiri ada di dalam rumahnya bersama istrinya. Ya itu tidak masuk akal. Dan yang dibilang itu burak-burak itu juga ada di dalam dongeng-dongeng. The Book of Enoch. Ada tuh yang namanya dongeng-dongeng pada saat itu. Dan yang kamu bilang Masjidil Aqsa, dari perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu ya. Masjidil Aqsa belum ada pada saat itu, oke? Sesuai dengan penelitian belum ada, belum dibangun. Jadi itu hoax Pak, asli hoax. Lalu langit itu yang sorga itu, langit itu ada di di dalam Keluaran 16 ayat 4. Ya, jadi langit itu, sorga itu ada di langit. Yang dimaksud itu adalah langit mengatasi segala langit. Keluaran 20 ayat 22. Coba saya buka ya. Yang bisa coba ada nggak di situ share screen? Kalau ada share screen, Keluaran 20 ayat 22. Ya, ini dia. Keluaran 20 ayat 22 ya. Aku katakan kepadamu, ya kan? Di situ dikatakan di 21:22. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Langit. Elohim berkata kepada Musa dari langit. Di mana dia berada? Ya di langit itu. Itu jelas. Kalau Bapak berkata kepada anak Bapak dari Bogor, ya Bapak ada di Bogor. Elohim berkata kepada Musa dari langit, ya dia ada di langit, tetapi langit yang mengatasi segala langit itu maksudnya, itu ada di kitab Ayub, nanti saya kasih setelah ini, saya cari dulu ya. Lalu di situ di dalam Keluaran 16 ayat 4 saya bacakan. Ya, itu maksudnya seperti itu Pak. Jadi nggak usah lah gaya-gayaan pakai kitab itu, orang terjemahannya juga ada kok. Menyalahi. Justru terjemahannya itu yang error, Bu. Sorry ya, ini betul ya. Keluaran 16 ayat 4. Oh sorry Pak, jadi Keluaran 6 ayat 4. Iya, tunjukkan aja dalilnya, satu lalu aja dalilnya. Firman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit, iya kan, hujan roti bagimu. Iya, dari langit bukan dari surga. Dari langit, hujan roti. Iya, mana dari surganya? Dulu. Langit itu ya surga yang dikatakan. Di mana dikatakan langit itu adalah surga? Mohon maaf moderator, orang ini nggak boleh dibiarkan asumsi. Saya minta dalil. Siap. Bisa? Jangan membodohi dalilnya. Nah, sekarang saya mau tanya kamu ya. Ketika saya minta dalil, jangan tanya dulu. Langit. Nah, jelas ketika Elohim berbicara dari langit. Screen, apa yang dimaksud dengan langit dan surga itu? Ya, ketika Elohim berbicara dari langit, saya mau tanya, di mana tempat Elohim? Apa dia dari bumi? Silakan jawab. Ya Pak itu dulu Pak siapa Pak? Oke. Ya Pak Kaceh, silakan Pak Kaceh. Jawab dulu Pak ya. Saya mau tanya, di mana Elohim ketika dia bicara dari langit, ketika dia menurunkan rohnya dari langit? Iya dia di langit lah, masa di surga? Sorry ya, Tuhanmu ada di arsi. Tuhanmu ada di arsi dan Elohim ada di langit. Jangan panik, saya cuma minta dalil, jangan panik, santai. Ya langit itu surga, langit mengatasi segala langit. Di mana dalilnya langit itu adalah surga? Ya itu ininya surga itu adalah dengar nih saya ajarin bahasa Ibrani, surga itu gan, langit itu samayin. Jangan sok-sok Pak dulu. Ya langit itu adalah tempat kediaman Tuhan. Kalau kamu mengatakan tempat kediaman Allahmu itu bukan arsi, tunjukkan di tempat mana.
Arsy itu tempat kediaman Allah. Nah, sekarang langit itu ke tempat kediaman Elohim. Ya, di situ dia tinggal. Dan di tempat kediaman Elohim adalah sorga. Ya, silakan Pak Kacek. Baik, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, penonton rindu membutuhkan pembuktian bahwa Muhammad di surga. Oh ya, aku mau buktikan Muhammad nggak di surga. Ini jangan dibelokkan oleh Zulkifli Abbas. Iya, dia sengaja bolehkan ke tempat kita, Pak. Jangan ngikuti Zulkifli Abbas. Iya. Sekarang saya tanya, tunjukkan dalilnya di Al-Quran atau di hadits yang mengatakan Islam mengakui bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ada di surga. Yang menuduh adalah kalian. Kalian menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu ada di surga. Mana dalilnya? Jangan dibelokkan Buti, biar si dalilnya saudara Cornelius yang ganteng. Mana dalilnya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ada di surga? Jangan nuduh-nuduh. Pak Juma, jangan nipu. Artinya bahwa Muhammad itu akan masuk surga. Dia tidak pernah. Tadi dalilnya sudah ada, saya tunjukkan haditsnya. Tolong dong, itunya operator masa didiemin kayak gini. Iya. Saya nggak menyangka omongan Pak Juma, kok Pak Juma seenaknya aja berat sebelah. Anda yang menantang kita berdialog, harusnya Anda menyiapkan. Bentar ya, biar kondusif. Timer bisa kerjasama dengan saya ya. Tolong diperhatikan. Tadi Bang Juma dalam sesinya itu meminta dalil. Kalau dari pihak Kristen tidak bisa menampilkan dalil, bilang saja. Setelah selesai menjawab, dilemparkan ke pihak Muslim agar timernya Muslim berjalan. Bisa dipahami kan? Oke, silakan dilanjut untuk Bu Uti dan Cornelius, silakan. Oke, saya bagian saya menjawab. Kenapa ya, jangan timer dijalankan? Biar pendengar itu mendapatkan ilmu, ya. Penonton ini butuh bukti bahwa Muhammad bisa masuk surga, ayatnya di mana, hadisnya di mana, itu yang perlu ditampilkan. Nggak usah nyerang Bang Jom, nggak perlu diserang-serang, habisin waktu. Sayang sama Bang Jom. Tampilkan saja buktinya, karena pendengar itu butuh bukti, bukan butuh hoak. Bukan butuh bicara ngalir ngidul pakai bahasa asing, ya. Butuhnya bukti di mana ayatnya bahwa Muhammad itu masuk surga. Itu aja gampang, buktikan ayatnya ya. Nggak usah serang-serangan. Tenang aja. Kalau saya dan Ibu Uti sudah menjawab dengan dalil-dalil dengan ayat, diterima atau tidak, itu hak Bang Juma ya dan Tahta. Diterima atau tidak itu hak seseorang, tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, kalau memang benar Muhammad itu ada di surga, coba tampilkan ayatnya. Oke, saya tampilkan ayatnya, ya. Silakan, tunjukkan. Nah, 108 itu ya. Sudah dari awal ini sudah aku jelaskan. Nabi tersenyum. Lalu ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau tersenyum? Saya diberikan kausar. Apa kausar itu? Ini surga. Yaitu apa? Air, ya sungai yang jernih dari mutiara, harum seperti misik. Nah, ini tempat diberikan kepadaku di surga. Nah, sudah ada tempatnya dia. Gitu loh. Bahkan surga sudah aku jelaskan tadi. Tidak bisa dimasuki selain beliau dulu. Kan gitu. Nah, terus Bu Uti mengatakan tadi, langit tidak ada 1, 2, 3. Loh, buktinya di dalam Mazmur 78 ya. Ayat 23. Pintu-pintu langit. Nah, berarti kan ada pintu-pintunya di dalam Mazmur itu. Berarti langit itu tidak satu. Buktinya pintu langit gitu ya, terbuka, itu. Jadi semuanya itu karena Anda tidak paham Alkitab. Udah, dilemparkan saja Mas. Di surga itu tunjukkan, nggak usah nyerang seperti itu, nggak baik. Timer. Ya. Buktikan. Nah, buktinya Pak, inna atau inakal kausar. Coba kamu baca semuanya dengan tafsirannya. Ya, surat apa itu? Saya nukar dipus dulu ya. Jadi berbicaranya satu-satu. Kalau sudah selesai berbicara, tanda kutipnya atau passwordnya itu silakan dijawab. Biar timernya ini nggak bingung. Waktu kalian menjawab, timer akan berjalan. Waktu kalian melempar ke pertanyaan, timer kamu akan berhenti. Bisa dipahami? Oke, silakan Mas Tata sudah? Sudah. Ya. Nah, sudah dilemparkan sekarang pihak Kristen yang menjawab. Silakan. Saya menghargai para penonton, para pendengar yang saya hormati. Ini rindu, ingin mendengarkan di mana ayatnya Muhammad masuk surga. Itu kan? Harusnya pihak Islam menunjukkan baik di Quran maupun hadis.
disebutkan suratnya ayat berapa, nomor berapa. Karena banyak hadis, ribuan, banyak surat, ratusan di Al-Quran. Supaya lebih jelas, pendengar, penonton bisa dapat ilmu. Coba sebutkan seperti saya tadi contohnya, Al-Imran, surat 3 Al-Imran ayat 55 disebutkan bahwa Isa dan pengikutnya kembali ke surga. Itu di Al-Imran ayat 55. Nah sekarang giliran pihak Muslim, bisakah menampilkan ayat bahwa Muhammad ada di surga? Sebutkan suratnya, ayatnya, nomornya. Supaya yang mendengar ini dapat ilmu. Bukan hanya menang-menangan, gengsi-gengsian dengan bahasa asing, bukan itu. Bukan, tidak perlu menyerang di sini. Yang penting sampaikanlah yang benar. Kalau saya sudah menyampaikan tadi bahwa Yesuslah yang ada di surga, sesuai Yohanes 14 ayat 3, sesuai Yohanes 14 ayat 6, sesuai Al-Quran surat 3 Al-Imran 55 bahwa Isa Al-Masih ada di surga. Sekarang silahkan pihak Muslim menjawab di mana Muhammad ada di surga ayatnya, ya. Itu aja. Oke, dalam Al-Quran Isa di surga mana ayatnya? Min indillah itu, coba. Surga enggak di situ tulisannya? Dulu, saya pakai dulu ya, saya belum selesai. Kami belum kasih, sebentar aja saya mau kasih ya. Bisa enggak tadi didengarkan suara saya? Kalau sudah selesai, tolong silakan dijawab. Ya, ya saya ya. Bingung. Ya, maaf, ini habis ini selesai, baru pindah ya. Nah, Pak Juma. Dari pihak Kristen masih 12 menit, 24 detik dari Muslim. Ya, saya mau pakai ya. Silakan. Nah, Yesus tahu hari kiamat karena Yesuslah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat dan Yesus jugalah yang akan datang di hari kiamat. Al-Araf 7 ayat 187, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bila manakah terjadi, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, tidak seorang pun yang dapat menjelaskannya selain Dia. Al-Zukhruf 61, sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Matius 24, Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat dan Dialah yang akan datang di hari kiamat. Titik ya, itu dari mana? Dari Al-Quran sendiri. Lalu untuk Nabi sendiri dia harus ditimbang-timbang. Tidak ada kepastian untuk Nabi untuk dia selamat karena dia harus melewati timbangan daripada siapa? Timbangan daripada Allah. Karena Allah orang masuk surga itu berdasarkan timbangan. Pernyataan saya kalau timbangannya rusak bagaimana ya? Al-Araf 7 ayat 8, timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa berat timbangannya, kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangannya atau kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugi dirinya sendiri. Disebabkan mereka selalu merugi ayat-ayat kami. Jadi tidak ada jaminan sama sekali bahwa Allah memberikan jaminan keselamatan buat orang. Karena yang menentukan orang masuk surga atau neraka itu adalah timbang-timbang. Lalu untuk Pak Tahta yang dikatakan bahwa surga mempunyai pintu-pintu langit, itulah yang disebut pintu surga. Kisah Rasul 7 ayat 49 mengatakan bahwa langit itu adalah tahta Yesus ya, tahta Allah ya. Jelas saya udah kasih ke situ ya. Silakan Pak Juma. Oke, akan saya bantah barusan itu ya. Jadi timbangan itu maksudnya buku-buku catatan amal baik dan enggaknya. Ini sama dengan di dalam Wahyu 20, 12 sampai 13. Lalu aku tampak segala orang mati besar kecil berdiri di hadapan aras itu. Dan segala kitab pun dibukakanlah. Dan dibukakanlah pula sebuah kitab yang lain, yaitu kitab hayat, kehidupan. Maka segala orang yang mati itu akan dihukumkan menurut segala perbuatannya. Nah, jangan kamu tidak paham kitab kamu bukti. Ini juga timbangan itu. Jadi amalnya itu dibuka. Mana yang baik masuk surga, yang jelek apalagi yang kafir masuk neraka. Nah, terus KC, tidak ada dalam Al-Quran Yesus masuk surga. Min indillah itu di sisinya maksudnya apa? Sama dengan orang mati syahid. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim. Di sisi Tuhannya. Ya, maksud di sisi Tuhannya itu dia apa? Akan di surga. Dan surga itu bukan tempatnya Allah, tempatnya manusia. Neraka tempatnya manusia juga. Nah, makanya kamu itu kalau debat dengan saya jangan pakai Al-Qur'an ya. Nah, itu makanan saya itu ya. Abang Juma mana? Abang Juma. Oke. Jadi si Meme Kece ini tidak mau kita menggunakan bahasa asli dari kitabnya. Ya, karena dia malu ketampar. Tapi giliran dia menjelaskan Al-Quran dengan menggunakan bahasa planet, bukan bahasa Quran, tapi bahasa Latinnya, itu dia menggunakan, dia katakan, celaka orang yang salat, dia bacakan ayatnya itu
tidak sesuai dengan dalilnya. Dia gunakan bahasa Arabnya, tapi giliran kitabnya yang ketampar, dia nggak mau. Kembali ke Bu Uti. Anda mengatakan bahwa di dalam Al-Quran dikatakan, Yesus itu dalam surah As-Zukhruf ayat 62 mengetahui hari kiamat. Makanya sebagai umat terjemahan, kitab Anda saja nggak tahu. Apalagi Al-Quran. Di dalam ayat itu ada kata la ilmun lisa'ah. Itu bukan mengetahui tentang kiamat, Bu. Tapi Yesus memberikan pengetahuan, memberikan tanda tentang kiamat, bukan mengetahui hari kiamat. Jadi kata ilmun itu adalah maf'ul, objek dalam bahasa pembelajaran bahasa Arab. Itu objek, dia adalah maf'ul, bukan fa'il, bukan alimun, tapi ilmun. Jadi Yesus itu, Isa itu memberikan pengetahuan bahwa kiamat itu akan datang. Dan itu memang dia buktikan. Ini artinya Yesus tidak mengetahui hari kiamat, Bu. Jangan keburu-buru dibodohi sama orientalis. Nah, di dalam kitab Ibu sangat jelas dikatakan, Matius 24 ayat 36, tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Malaikat tidak tahu, anak juga tidak tahu, hanya Bapa yang di surga yang tahu. Yesus adalah anak menurut Anda. Dia juga tidak tahu. Itu pengakuan siapa? Pengakuan Yesus. Ya, jadi dalil yang Anda ungkapkan hari ini, siapa yang ke surga, Cornelius, tolong dipahami, belum ada yang ke surga. Dalilnya sudah saya bacakan tadi, ya, dari Al-Quran sudah dikatakan, hadisnya juga pun saya sudah katakan, ata babal jannah yaumal qiyamah fa'astaftih, lalu dikatakan fatakulul khazin, man anta, malaikat bertanya, man anta, siapa engkau? Ya, Pak Aqulu. Rasulullah Muhammad SAW menjawab, berkata, Muhammad, saya ini adalah Muhammad. Pak Aqulu. Ya, maka malaikat itu berkata, bika umirtu, la aftahu, la hadin qablah. Saya tidak membuka pintu surga sebelum kamu yang memulai membukanya. Kamulah orang pertama yang akan masuk surga. Bukan telah masuk surga. Yang ada adalah di langit. Ini Yesus sekarang lagi tamasya di langit berdasarkan kitabmu dalam original teksnya. Jadi jangan mengada-ngada, jangan melakukan penipuan dengan mengatakan Yesus telah terangkat ke langit, ke surga. Padahal dalil yang sebenarnya adalah ke langit, bukan ke surga. Saya katakan kepada Anda, yang benar tentu bukan terjemahannya yang menjadi pijakan. Yang benar adalah original teksnya. Original teksnya mengatakan auranon, langit, bukan ke surga. Tapi Bu Uti mencoba untuk membodoh-bodohi dengan mengatakan langit dan surga itu sama aja. Ya, sampai rusa makan singa, Anda Kristen sedunia tidak akan mampu membuktikan dalil di kitabnya Bani Israel, langit itu adalah surga. Karena di dalam kitabnya Bani Israel, surga itu disebut dengan gan. Disebut dengan jannah di dalam bahasa Arab. Disebut dengan faradeso dalam bahasa Yunani. Kalau langit yang saya katakan kepada Anda tadi, bukan dikatakan gan kalau surga. Di dalam kitabnya, di dalam Kejadian 2 ayat 8. Wa yisha Adonai Elohim gan. Apa artinya? Selanjutnya Adonai Elohim membuat taman. Nah itu gan, itu taman, itu artinya jannah. Dalam bahasa Sanskerta, barulah kemudian disebut surga. Itu bahasa Sanskerta. Bahasa Ibraninya gan, bahasa Yunaninya paradiso, bahasa Arabnya jannah. Lalu kemudian Anda kembali mengatakan bahwa surga itu adalah langit. Itu adalah tipuan yang nyata. Jadi saatnya Anda gulung tikar. Bang Jun, silakan lanjut. Saya dulu. Iya. Jadi Bu Uti al-Juhruf itu lahimul lisan. Hah? Silakan Bu Uti. Loh, kan masih ada ini, Bang. Udah ada. Bu Uti silakan. Ya, terima kasih ya. Terserah ya Bu Pak Juma dengan bilang gulung tikar sudah dikasih tahu ya. Ini ayatnya ada,
buktinya ada yang dikatakan sorga itu memang ada di langit dan Yesus Elohim bertahta di langit. Sudah saya kasih ayatnya di dalam Keluaran 20 ayat 22. Dia bertahta di langit, dia datang dari langit dan langit terbuka, malaikat turun dari langit. Elohim akan datang dalam kemuliaannya, dari kemuliaannya di atas langit. Terserah mau bilang apa. Jadi jangan sok-sokan ketika dipakai bahasa Ibrani yang tadi bilang apa itu, tetap saja artinya langit itu yang artinya sorga, dan lai tidak menyalah-nyalahi ya. Dan ini ya, saya kasih satu ayat, terserah ya pemirsa yang bisa lihat apakah Pak Julma ini cuma ngeyelologi atau tidak. Tetapi jelas dia cuma ngeyelologi. Kisah Rasul 7 ayat 49, tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi ya. Yesus, langit adalah tahtaku. Nah, Nabi mengatakan langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Maaf, itu ada ya, tahta Yesus itu, tahta Elohim itu ada di langit. Titik ya. Apapun masalahmu, kamu tidak terima, itu urusanmu. Lalu ketika kamu mengatakan bahwa Yesus tadi apa? Yesus tidak tahu hari kiamat. Yes, kamu mengatakan itu adalah tafsirannya. Yesus itu sebagai tanda hari kiamat. Oh maaf, saya tidak terima tafsiran, karena tafsiran adalah pandangan manusia dan saya pun bisa menafsirkan. Tetapi dengan jelas ayat di dalam Qur'anmu menyatakan yang seperti saya baca. Dan kalau kamu mau menyalahkan Qur'anmu, mengatakan itu tidak seperti yang dimaksudkan, saya tunjukkan terjemahannya begitu dan artinya kamu menyalahi terjemahannya sendiri ya. Kamu menyalahi terjemahanmu sendiri karena kamu tidak menghargai terjemahannya sendiri. Terjemahanmu menyatakan bahwa Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat ya. Lalu di situ dikatakan bahwa Al-Jukru itu sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Sekali lagi Al-Araf itu 7 ayat 187. Ini terjemahan dari Qur'anmu, bukan dari Asbabun Nuzul, dari hadis yang adalah karangan-karangan manusia, yang adalah tafsiran-tafsiran manusia. Kenapa enggak sekalian Bukhari itu kamu anggap rasul ya? Sekarang Al-Araf 7 ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat. Pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Titik ya. Lalu Az-Zukhruf 61. Sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Kita baca di dalam Matius 24. Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang akan datang di hari kiamat itu. Walaupun dia mengatakan ada seorang pun yang tahu hari kiamat itu, tetapi jelas di ayat yang ke-44 dia mengatakan kepada Pak Juma, siap-sialah ya, kamu harus bersiap-siap kapan Isa itu akan datang untuk melempar Pak Juma ke neraka. Ya, saya bacakan di sini ya. Matius 24 di situ kan. Sebentar. Ya, silakan dulu Pak Aceh. Habis waktunya nanti saya kasih. Ya, silakan Pak Aceh. Kepada para penonton yang saya hormati dimanapun Anda berada, selama ini Tahta dan Bang Juma tidak bisa menunjukkan bahwa Muhammad masuk surga. Saudara berpikir yang cerdas ya, yang cerdas tolong diperhatikan. Muhammad saja tidak selamat, bagaimana mungkin umatnya akan selamat di dalam Islam? Bangkrut sebentar lagi juga minta dibaptis semua. Karena dengan menyaksikan ini jelas ngeri ya. Muhammad saja tidak masuk surga karena Tahta dan Juma tidak bisa menunjukkan ayatnya di mana Muhammad masuk surga. Ya, silakan Pak. Tunggu. Iring waktu Pak. Ayatnya tidak ada, kemudian Bang Juma malah menyerang, menyia-nyiakan waktu. Ini penonton ingin mendengarkan poinnya itu, di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan, di mana ayatnya Muhammad itu akan masuk surga. Ini yang penting, karena temanya ini adalah siapa yang masuk surga, yang ada di surga, Yesus atau Muhammad. Itu temanya. Kesimpulan saya kepada para penonton yang terhormat, pilihlah yang Muhammad kece daripada Juma dan Tahta. Lumayan, ambil sepedanya. Luar biasa. Buti silahkan. Ya, silakan lanjut. Pak Juma. Oke. Mas Tata tahan dulu. Silakan Mas Juma dihandle. Ya, baik. Jadi ketika Anda mengatakan temanya hari ini adalah siapa yang di surga. Belum ada yang di surga. Sekarang coba kalian berdua. Mohon maaf ya. Tolong tunjukkan kepada saya dalam original asli dari bahasa kitabmu, bahasa Greek yang mengatakan Yesus ke surga. Saya tunggu dalilnya. Bahasa aslinya ya, bahasa Yunani. Bahwa Yesus itu ke Paradiso, ke surga. Yang ada ke langit. Jadi jangan menipu Anda ya. Dalam ajaran agama Islam sudah jelas dikatakan Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan ketika diperintahkan oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
fattabi'uni. Berapa kali harus disampaikan kepada saudara-saudara? Katakanlah kepada mereka, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian cinta kepada Allah, niscaya Allah akan mengasihi kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau kita sudah dikasihi oleh Sang Pencipta alam semesta dan dosa-dosa kita juga sudah diampuni oleh Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Dalilnya tadi kan sudah saya nyatakan. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan oleh Adinda Tata. Di dalam hadis juga saya sudah sebutkan kepada Anda. Di mana Rasulullah Muhammad SAW, bika umirtu la uftahu la hadi qablah. Tidak akan dibuka pintu surga itu sebelum kamu yang memulai masuk. Tidak ada yang masuk ke dalam surga. Yesus pun tidak ada. Masih ada di langit dia nyangkut. Ya. Aku diperintah oleh Allah hanya membuka pintu surga untukmu, wahai Rasulullah Muhammad SAW, sebelum orang lain memasukinya. Artinya, sebelum Yesus masuk surga, dia harus izin dulu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena pintu surga tidak akan dibuka oleh penjaga surga sebelum Rasulullah Muhammad SAW terlebih dahulu masuk ke dalam. Pertanyaan saya, gunakan waktu Anda 6 menit untuk menunjukkan kepada kita semua. Ada ayat di dalam bahasa Yunani yang mengatakan Yesus ke Paradiso. Yesus berada di Paradiso, bukan di langit. Ya, bukan di langit. Bukan di langit, tetapi di Paradiso. Silakan. Baik, Saya tunggu. Silakan. Oke. Dari pihak Kristen silakan. Silakan, Dari Pak pihak Itu. Kristen. Ya, Putih sebentar. Gimana saya? 1 menit. Tahan saja. dulu Mas Tata, tahan dulu. Silakan dari pihak Kristen. Begini, saya nanggapi Bang Juma. Surat Al-Imran, surat 3 Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini bukan untuk Muhammad. Tidak ada di sini kata Muhammad original tag-nya. Lalu untuk siapa? Tidak ada. Pokoknya Ya, lalu untuk siapa? makanya harus tahu asbabun nuzul ayat. Anda jangan ngaco. Oke, Anda tahu asbabul nusulnya. Tunjuk Siapa? itu untuk siapa? Ini untuk Isa Al-Masih. Di mana namanya Isa Al-Masih? Umar, jangan Ini dipus. Zakaria yang ngomong. Baca ayat sebelumnya dan setelahnya. Adakah kata Ya. Muhammad? Adakah kata Isa Al-Masih? Di Umar, sini jangan Anda dipus. bisa menjawab. Makanya baca Quran itu harus tahu asbabun nuzul. Jangan asal jawab. Mana asbabul nusulnya mana? Muhammad. Ini bukan Ah, kepada Muhammad. Jadi Anda jangan menipu di sini, jangan membohongi, memutar balik firman. Karena Anda adalah keturunan dari ular beludak. Mau menipu, bagaikan iblis menipu Adam dan Hawa dari surga. Sehingga terjadi. Jangan tertipu teman-teman, dengarkan. Wah, Zulkifli Nggak usah buang-buang waktu. Nanti saya jelaskan asbabul nusulnya. Nggak usah buang-buang waktu menipu. Ini ayat, Lanjut ini aja. ayat bukan untuk Tahan dulu, Muhammad. Mas Umar. Tidak ada ayatnya untuk Muhammad. Saya paham Al-Quran, saya ngerti Al-Quran terjemahannya dan asbabun nuzulnya. Dia tidak bisa membuktikan bahwa iya ayat ini untuk Muhammad. Muhammad Ya, saja saya, masih menyatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana mungkin Muhammad bisa menyelamatkan umatnya? Wahai saudaraku, janganlah mengikuti orang yang tidak Ketakutan lari donatur kayaknya ini. surga. Ya, ini saja. Kan ini topiknya jelas, gampang. Siapa yang masuk surga? Yesus atau Muhammad? Kan Anda tidak bisa membuktikan bahwa Yesus. Dalilnya saya tunggu. Jangan buang-buang waktu. Oke, Bu. Yesus ada di surga. Pakai bahasa Yunani. Ya, silakan. Nah, ketika Pak Juma mengatakan Yesus ada di surga, maaf, Alkitab telah menyatakan langit adalah tahtanya. Itulah jawabannya, ya. Itu sudah. Bohong Mau aja terima? Loh, tadi di kitab itu sudah ada. Ya, Lanjut, penonton Bu. lihat. Langit adalah tahtanya, itu tercatat ada tercatat di dalam Alkitab. Lalu Pak Juma tidak bisa mengatakan kepada saya bahwa Muhammad ada di surga. Hanya semua yang Pak Juma kasih itu cuma klaim semata, klaim semata. Hanya klaim. Tidak seperti Tuhan saya. Dia mengatakan dia di sorga, dia mengakunya di dalam Yohanes 14, dia mengaku bahwa dia ada di sorga, lalu para rasul mengatakan dia ada di langit, di tahtanya di langit atau di sorga, lalu mujizat mengatakan, nubuat mengatakan, banyak yang ngomong, bukan cuma Yesus yang mengaku, bukan cuma yang lain-lain, tetapi ada rasulnya yang mengklaim bahwa dia ada di sorga, ada buktinya, dia malaikat yang mengatakan dia naik ke atas tahtanya di langit atau di sorga itu, lalu nubuat mengatakan bahwa dia itu berasal daripada sorga. Di dalam Ibrani dikatakan bahwa
Kenapa berhenti, Buti? Buti, kenapa berhenti? Klaim semata dari Pak Juma. Sekarang saya mau mengatakan kepada Pak Juma, saya mau minta mana bukti sejarah empiris yang mengatakan ada orang yang mengatakan bahwa Muhammad ada di surga. Bukan perkataan Muhammad, silakan. Adinda Tahta mungkin bisa tunjukkan bagaimana kemudian yang diterangkan oleh Ibnu Munzir ya tentang kaitannya asbabun nuzul daripada Ali Imran 31 ini, biar mereka tahu. Oke, pertama itu memang katakan efisienkan waktu ya Mas Tata. Oke, jadi itu ayat itu sebenarnya gini ya. Katakan Muhammad, kalau mencintai Allah maka ikutilah aku, maksud apa? Ikuti Nabi Muhammad. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan Isa itu. Itu kaca itu kalau masalah Al-Quran nanti tabri waktu khusus. Tak suruh tanya di seumur hidupnya. Ya. Nah, terus yang masalah kita umat Islam, wahai pemirsa semuanya, Nabi Muhammad. Saya minta pernyataan dari Quran, asbabun nuzul hadis saya tidak pakai, itu tafsiran. Sama harus TikTok ya, saya dari Alkitab, kamu dari Al-Quran. Bukti hadis itu perkataan Rasulullah Muhammad SAW, sementara kitabmu itu bukan perkataan Yesus loh. Sama juga, saya akan bilang begitu, saya akan juga bilang begitu. Lalu supaya adil, supaya tidak jadi ribut, ini tolong ditahan dulu ya Bu Uti, tolong ditahan dulu. Apapun jawabannya Mas Tata, itu kalau nggak sesuai dengan keinginan kamu ya biarkan aja, biar netizen yang menilai. Itu ya, tolong jangan dipotong keterangannya dari Mas Tata maupun keterangannya dari Majuma. Demikian juga dari pihak Kristen menerangkan sesuatu jangan diserang. Biarkan mereka menerangkan sesuatu kehendak mereka dan kemampuan mereka. Semuanya kembali ke netizen. Saya kira cukup adil ya. Silakan Mas Tata. Oke, jadi kita sebagai umat Islam itu harus gembira karena pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kan gitu ya. Jadi pasti masuk surga. Jangankan Nabi Muhammad ya. Uang kita saja sudah dijamin kok ya. Bahkan ada 10 sahabat yang dijamin, termasuk orang yang mati syahid. Jelas itu ayatnya. Sedangkan mereka yang mengklaim Yesus ke surga ternyata nyangkut di langit yang nomor 2 gitu ya. Nah, terus huruf. Jangan mengatakan itu lain mula sa'a itu tahu, enggak. Itu menjadi tanda bahwa hari kiamat sudah dekat. Sama seperti dalam hadis. Apa kata Rasulullah? Kalian berbincang apa? Ya Rasulullah, kami berbincang-bincang tentang kiamat. Oh, kiamat tidak akan datang kecuali dengan 10 tanda. Apa? Turunnya Isa, munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Ad-Duhan. Jadi itu pengetahuan. Sama dengan gini, kapan hujan? Tidak ada yang tahu. Tapi tandanya ada. Apa? Mendung. Jadi mendung itu menjadi pemberitahuan untuk kita bahwa hujan mau turun. Isa laimul lisa'ah di situ menjadi pengetahuan bahwa kiamat sudah dekat. Tandanya Ya'juj Ma'juj, Dajjal, Isa termasuk. Gitu. Makanya kalau masalah Al-Quran itu tidak usah dibahas kalian itu. Aduh. Oke, langsung ke Mas Juma aja. Baik, saya sedikit ya. Ini, Cornelius, pasang kupingmu. Jangan membodohi umat. Kamu katakan Ali Imran 31 itu ada kaitannya dengan Yesus Isa. Kamu belajar di mana? Ya, saya bacakan kamu ya, supaya kamu paham, lain kali jangan nipu umat. Ini adalah kisah ketika sekelompok orang di masa Rasulullah Muhammad SAW datang kepada beliau dan berkata, ini orang-orang Yahudi. Ini dipori oleh siapa? Ka'ab bin Ashraf. Ngerti? Ini orang Yahudi dipimpin oleh Ka'ab bin Ashraf datang kepada Rasulullah. Apa kata dia? Demi Allah, wahai Muhammad, kami sungguh mencintai Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada Rasul Muhammad SAW. Jawab mereka ya Muhammad. Kul, katakan kepada mereka. In kuntum tuhibbunallah. Jika benar engkau mencintai Allah, wahai Ka'ab bin Ashraf dan kelompoknya. Fattabi'uni. Ikut kepada saya. Itu kata Rasul Muhammad SAW. Jadi lu jangan mengajarin kita nipu-nipu. Jadi pada waktu itu, ketika mereka mengabaikan Rasulullah, ajakan Rasul Muhammad SAW untuk ikut kepada dia, ya, karena mereka merasa kekasih Allah, Allah kemudian mengatakan, aku ini maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi asbabul nusulnya ini tentang Rasulullah Muhammad SAW, bukan Yesus. Kalau Yesus ini, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Itu baru Isa, baru Yesus. Wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah. Aku ini Rasulullah untuk kalian. Itu baru Yesus. Jadi kamu jangan ngarang-ngarang. Kembali kepada pertanyaan saya. Tunjuk dalil di dalam kitabmu, Yesus sudah ada di surga dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Silakan manfaatkan waktu Anda 4 menit. Baik, silakan dari pihak tim Kristen. Ya, saya dulu ya.
Ya, saya dulu Pak Kacek. Pak Juma, lagi-lagi klaim semata, semua klaim mematahkan pernyataan dari Allah sendiri bahwa tidak ada saksi yang melihat atau tidak ada saksi yang menjamin bahwa Muhammad memberikan jaminan atau ada di sorga. Di dalam Al-A'raf 43, berkatalah orang-orang kafir, kamu bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi. Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu dan orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Oke, jadi yang jadi saksi itu adalah Allah, Jibril, Allah dan Jibril. Tidak ada bukti sama sekali mematahkan semua klaim Pak Juma. Dan Muhammad di dalam Al-Fat 48 ayat 2, dia juga orang berdosa. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu ke jalan yang lurus. Lalu di situ juga dikatakan bahwa Allah itu Allah menyesatkan. Al-Nahl 36, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah togut itu. Maka antara umat itu ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang pasti disesatkan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesusahan orang yang mendustakannya. Al-Nahl 37. Dan kamu sesat dan kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan sekali-kali mereka tidak mempunyai penolong. Allah menyesatkan orang lalu dia menghukum orang yang disesatkan. Nabi Muhammad dia juga adalah orang berdosa, lalu saksinya adalah dikatakan di situ, Muhammad mengatakan sendiri saksinya satu-satunya cuma Allah. Jadi patah semua yang mengatakan ada saksi dari sana, dari asbabun nuzul, dari hadis, tidak, karena sudah dipatahkan sendiri bahwa saksi dari semua pernyataan Muhammad adalah Allah sendiri, ya. Lalu Pak Tahta mengatakan bahwa ada langit kedua. Sekali lagi Kak, saya mau bilang, yang kamu bilang Yesus ada di langit kedua tidak sampai ke langit ketujuh, itu hoaks dalam kisah Isra Mi'raj, itu hoaks, tidak ada itu langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh. Lalu saya sudah kasih tahu kepada Pak Juma bahwa langit itu adalah tahtanya, ya, tahtanya Elohim, dia bertinggal di situ, ada kitabnya, ada ayatnya. Jadi percuma pakai bahasa asing, sama saja artinya di dalam Alkitab kami. Silakan Pak Kacek. Terima kasih Bu Uti, luar biasa, mantap. Pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar, yakin bahwa surat Al-Imran ayat 31 itu sudah dinyatakan oleh Juma dan Tahta, itu bukan firman Allah, saudara. Kejebak, ini bukan firman Allah. Oleh karena itu saudara, Bang Juma dengan Tahta tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad akan membawa umat ke surga. Sia-sialah saudara yang mengikuti Muhammad, yang cinta mati terhadap Muhammad. Oleh karena itu saudara, mari berpikir secara waras dan sadar. Bang Juma tidak bisa membuktikan, muter-muter kayak kangsing ngaler ngidul kemana-mana. Tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad akan memasuki surga. Tidak bisa membuktikan dalil akan membawakan ke surga. Karena saksinya adalah, ya Pak, tutup silakan Pak. Silakan. Saya mau masih pegang. Ya, matiin jangan 5. Ini tidak sambungannya dengan topik siap Muhammad. Ya, mati Pak. Sudah Pak. Matiin 38, 37. Udah mati dong. Terima kasih. Muslim. Oke, kamu mengatakan dalam Al-Quran Allah menyesatkan. Coba kamu baca di kamu. Allah juga menyesatkan. Sama dengan Al-Quran, ya. Jadi jangan pakai Al-Quran. 2, atas alasan apa KC mengatakan berarti itu bukan firman Allah? Baru sampaikan kepada umatnya. Itu firmannya Allah. Makanya kamu itu bukan. Oke. Apa ya? Semua kalau dalam Al-Quran itu semuanya tidak ada yang benar dia. Atau inakal kausar, dia masuk surga. Bahkan umatnya dijamin masuk surga. Sedangkan Yesus. Oke, Mas Tata. Mas Juma, silakan dibuka mic-nya. Saya mau keluar, saya maghrib, mau ke musola. Ya, silakan Mas Juma.
Timernya ini nggak kondusif ini. Aduh. Silakan dari pihak Kristen untuk menjawab. Bang Juma, silakan Bang Juma. Baik, jadi kaitannya dengan saksi. Katakan dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa yang bersaksi melihat Allah datang berikan firman kepada Yesus? Lalu di ayat 17-nya, ayat 18-nya, Yesus mengatakan di dalam Taurat ada tertulis bahwa kesaksian dua orang itu sudah sah. Ayat 18-nya Yesus dengan gagahnya mengatakan, Yesus mengatakan di dalam ayat 8 yang bersaksi tentang aku. Dua, berarti Allah dan juga Yesus. Rasul Muhammad SAW tentang pengutusannya dia ketika firman itu datang. Baik, ketika dia datang, maka dia tidak disaksikan oleh manusia. Melainkan ketika Jibril itu merubah wujud menjadi manusia. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, ini si Cornelius ini menghibur diri. Dia tidak mampu menunjukkan dalil di mana Yesus mengatakan dia ada di surga. Yang ada di dalam kitabnya yang kemudian diplesetkan oleh gospel, oleh lai adalah kata onanun itu, arunyun itu diterjemahkan menjadi surga. Padahal terjemahan daripada orang itu adalah sudah saya katakan melalui lisannya sendiri, dia katakan bahwa aku diperintahkan hanya membukakan pintu surga untukmu sebelum aku membukakan pintu surga untuk orang. Minta pembuktian seperti biar dihabiskan oleh pihak Kristen 35 detik ini. Tes. Ya, saya. Ya, silakan. Suara saya kedengaran. Ya, langsung Pak Juma. Lanjut lagi. Lanjut dari Pak Juma. Pak Juma ditahan dulu. Sinyalnya. Oh, ya udah saya aja. Ya, saya mau tutup silakan. ya. Closing ya. Saya mau tutup. Oke. Ya, ini. 1, 2, 3 ya. Pak Juma mengatakan, apakah bukti Yesus di sorga? Baca Yohanes 14 ayat 1 dan seluruhnya ya.